Di Gunung Everest, melakukan segalanya dengan benar pun masih bisa membuatmu tewas. Don Cash tahu itu. Dia adalah seorang anak petani dari Ohio yang membangun hidupnya sendiri dari nol. Kehilangan 3 jari di satu gunung, sebagian hidungnya di gunung lain, tapi tetap terus maju. Malam sebelum dia berangkat ke Everest, dia menulis di jurnal rasa syukurnya, mengatakan dia tidak menyesal dan sudah berdamai dengan hidup dan mati. Hal yang tak pernah bisa Don terima, yang tak pernah diperingatkan siapapun kepada Don, adalah apa yang sebenarnya terjadi padanya 80 kaki di bawah puncak. Frances Arsentif dan suaminya membiayai ulang rumah mereka untuk membiayai pendakian mereka. Dia hanya tinggal beberapa jam lagi untuk menjadi wanita Amerika pertama yang mencapai puncak Everest tanpa oksigen tabung. Ketika dia paling membutuhkan bantuan, para pendaki lain berdiri tepat di sampingnya. Dia melihat satu persatu dari mereka pergi meninggalkannya. Dan Kalpana Das menghabiskan 18 tahun untuk mendapatkan tempatnya di gunung ini, berlatih di tangga kuil dengan beban 30 kg di punggungnya karena dia tidak mampu membeli perlengkapan lain. Sebelum dia meninggalkan rumah, dia membuat janji kepada ibunya. Dia menepatinya. Dia hanya tidak pulang seperti yang dia rencanakan. 3 pendaki, 3 cerita. Satu gunung yang sudah memutuskan. Mereka sudah mati di Everest. 23 Mei 2019. 27.000 kaki Gunung Everest. Seorang pendaki mencoba melangkah turun lagi. Kakinya tidak mau bergerak. Angin berembus kencang melewati masker wajahnya dengan kecepatan 40 mil per jam. Kacamatanya berembun setiap kali ia bernapas dengan susah payah. Setiap langkah terasa seperti menyeret kaki di dalam beton. 3 jam yang lalu, dia berdiri di puncak dunia, tangan terangkat penuh kemenangan, tersenyum untuk kamera. Bagian tersulit seharusnya sudah lewat. Dia sudah mencapai puncak, dia menang. Jadi, kenapa tubuhnya menolak untuk bergerak? Tepat di bawahnya, wajah Sherpanya berubah antara panik dan pasrah, karena dia sudah tahu sesuatu yang belum dia sadari. Dia sudah tahu 18 jam yang lalu saat mereka mendaki melewati titik yang sama ini, dan dia memohon padanya untuk berbalik. Dia sudah tahu apa yang tidak bisa diproses oleh otaknya yang kekurangan oksigen. Dia sudah mati selama berjam-jam. Dia hanya belum menyadarinya. Dari janji yang dia buat kepada ibunya hingga pesan yang akan menghancurkan hati sebuah bangsa. Inilah kisah Kalpana Das. Selamat datang di Ekstrim. Jika kamu memberitahu Kalpana Das pada usia 30 tahun bahwa suatu hari dia akan berdiri di puncak Gunung Everest, dia mungkin akan menertawakanmu. Karena tidak ada apapun dari latar belakangnya yang menunjukkan bahwa dia adalah pendaki gunung elit. Dia lahir pada 7 Juli 1966 di sebuah lingkungan di Dhenkanal, Odisha, sebuah kota kecil di India Timur, sekitar 50 mil dari ibu kota negara Bagara. Dhenkanal dikenal karena kuil-kuilnya, perbukitan berhutan, dan perdagangan marmornya. Bukan tempat yang biasanya melahirkan pendaki kelas dunia. Ayahnya bukan orang kaya, dia tidak punya koneksi, tapi dia sangat mencintai alam bebas. Setiap akhir pekan, ayahnya mengajak Kalpana kecil mendaki perbukitan di sekitar, termasuk mendaki puncak Kapilas, sebuah gunung kecil dengan kuil di puncaknya yang menarik para peziarah, bukan pendaki gunung. Mereka mendaki dengan alas kaki sederhana tanpa perlengkapan mewah. Hanya seorang ayah dan putrinya berjalan melewati hutan. Ibunya adalah penopang emosional keluarga, sosok yang tradisional dan sangat setia pada keluarga. Tipe ibu yang menginginkan putrinya memiliki kestabilan dan keamanan. Dan Kalpana memberinya persis seperti itu. Dia adalah murid yang baik dan kemudian meraih gelar sarjana hukum pada tahun 1991. Pada usia pertengahan 20-an, Kalpana sudah menjadi pengacara yang berpraktik. Dia menikah dengan Dr. Sita Kanta Das. Dia memiliki kehidupan yang normal, stabil, dan kelas menengah di sebuah kota kecil di India. Dia hadir di pengadilan, menangani kasus-kasus, dan menjalani kehidupan seperti yang diharapkan ibunya untuknya. Jika Anda bertemu Kalpana pada tahun 1996 saat berusia 30 tahun, tidak ada yang akan menyangka bahwa dalam satu dekade dia akan berdiri di puncak Gunung Everest. Karena pada usia itu, Kalpana hanyalah seorang pengacara yang suka mendaki. Hanya itu. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Mungkin itu karena perjalanan mendaki semasa kecil bersama ayahnya. Mungkin juga karena kegelisahan yang muncul saat menyadari bahwa hidup yang stabil terasa terlalu sempit. Mungkin itu hanya suara di kepalanya yang berkata, apa cuma segini saja? Apapun itu, pada tahun 2001, di usia 35 tahun, Kalpana Das mendaftar di Himalayan Mountaineering Institute di Darjeeling untuk mengikuti kursus pendakian dasar.
Pada usia itu, memulai kegiatan atletik elit hampir tidak pernah terdengar, terutama dalam olahraga yang sangat berat secara fisik seperti pendakian gunung di ketinggian tinggi, di mana setiap tahun usia mengurangi kapasitas paru-paru, pemulihan otot, dan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Izinkan saya memberi Anda sedikit gambaran. Reinhold Messner, yang secara luas dianggap sebagai salah satu pendaki gunung terbesar sepanjang masa, mencapai puncak besar pertamanya pada usia 20 tahun. Ed Wisters, legenda lain dalam olahraga ini, mulai mendaki secara serius pada usia 16 tahun. Junko Tabei, wanita pertama yang mencapai puncak Everest, mulai mendaki gunung pada usia 22 tahun. Pada usia 35 tahun, banyak pendaki sudah menaklukkan beberapa puncak di atas 26.000 kaki. Beberapa di antaranya mulai terlalu tua untuk olahraga ini. Puncak fisik tubuh untuk olahraga ketahanan biasanya terjadi pada akhir usia 20-an hingga awal 30-an. Setelah itu, pemulihan menjadi lebih lambat dan cedera mulai menumpuk. Namun, Kalpana akan menghabiskan 18 tahun berikutnya untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa usia hanyalah angka jika kamu bersedia menahan dan menanggung rasa sakit lebih dari orang lain. Tahun 2001, dia menyelesaikan kursus dasar pendakian gunung di HMI Darjeeling. Ini adalah 28 hari latihan teknik tali, panjat es, penyelamatan di celah es, dan aklimatisasi di ketinggian. Dia mempelajari keterampilan pada usia 35 tahun yang sebagian besar teman sekelasnya sudah latih sejak remaja. Tahun berikutnya, 2002, dia kembali untuk mengikuti kursus pendakian gunung tingkat lanjut. 28 hari lagi pendakian panjang dinding es yang terjal dan medan gunung yang berat. Perlahan selama beberapa tahun berikutnya, dia secara metodis membangun keterampilannya. Sertifikasi demi sertifikasi, sambil bekerja sebagai pengacara dan mengelola rumah tangga. Dan yang membuat kisahnya semakin luar biasa adalah Kalpana tidak berlatih seperti para pendaki elit. Untuk berlatih seperti para elit, Anda membutuhkan perlengkapan khusus. Anda perlu cuti dari pekerjaan, dan Anda harus melakukannya berulang kali, tahun demi tahun, untuk membangun keterampilan yang penting. Dan di India, jika Anda bukan dari militer dan Anda bukan orang kaya, pelatihan semacam ini benar-benar mustahil. Kalpana tidak punya waktu atau uang, jadi dia berimprovisasi. Di dekat rumahnya di Denkanal terdapat Gunung Kapilas, puncak yang sama yang pernah dia daki saat kecil bersama ayahnya. Di dasarnya terdapat sebuah kuil Hindu yang dapat diakses melalui 1.352 anak tangga batu yang dipahat di lereng gunung. Para peziarah menaiki tangga-tangga itu untuk beribadah. Kalpana menaiki tangga-tangga itu untuk berlatih. Setiap hari selama bertahun-tahun, dia akan menyikatkan ransel seberat 30 kg di pundaknya dan menaiki 1.352 anak tangga itu. 5 kali naik, 5 kali turun. Itu lebih dari 13.000 anak tangga setiap sesi, sendirian selama bertahun-tahun. Kebanyakan orang bahkan tidak bisa membayangkan tingkat penderitaan yang ditimbulkan sendiri seperti itu. Tapi itulah yang harus dilakukan ketika kamu mulai di usia 35 tahun tanpa uang dan tanpa jaringan dukungan. Kamu menciptakan gunungmu sendiri karena kamu tidak mampu untuk menjangkau gunung sungguhan. Pada tahun 2003, di usia 37 tahun, Kalpana bergabung dengan sebuah ekspedisi untuk mencoba mendaki Gunung Satapant dan Gunung Bhagarati di Uttarakhand. Ini adalah puncak-puncak gunung yang sangat menantang dengan ketinggian 22.000 kaki. Mendaki gunung-gunung tersebut membutuhkan keterampilan panjat tebing teknis, daya tahan di ketinggian, dan kemampuan untuk berfungsi di udara tipis dengan kadar oksigen rendah. Dia berhasil mencapai puncak keduanya. Bagi dia, itu adalah bukti utama bahwa dia bisa mendaki gunung sungguhan. Jadi dia pun menargetkan Gunung Everest. Pada tahun 2004, di usia 38 tahun, Kalpana tiba di Nepal untuk percobaan pertamanya mendaki Gunung Everest. Dia mengumpulkan dana dengan segala cara yang dia bisa, mulai dari tabungan pribadi, donasi kecil dari perusahaan, hingga pinjaman. Ekspedisi itu menelan biaya lebih besar daripada penghasilan kebanyakan orang di Denkanal selama 5 tahun. Dia berhasil melewati Khumbu Icefall, labirin menakutkan dari menara es yang selalu berubah dan menewaskan pendaki setiap musim. Dia berhasil melewati Western Khumbu. Dia mendaki Lhotse Face. Dia mencapai Camp 3 di ketinggian sekitar 23.950 kaki, hanya 2.300 kaki sebelum zona maut. Lalu cuaca berubah. Angin jet stream, kondisi whiteout, badai yang membuat upaya mencapai puncak menjadi tindakan bunuh diri. Timnya turun. Upaya pertama secara resmi dinyatakan gagal. Namun mencapai 23.950 kaki di usia 38 tahun, setelah mulai mendaki gunung di usia 35 tahun itu saja, sudah luar biasa bagi kebanyakan orang. Kalpana menganggapnya sebagai latihan saja, lain kali dia bisa maju lebih jauh. Pada tahun 2006 di usia 40 tahun, dia mencoba lagi. Kali ini dia berhasil naik jauh lebih tinggi. Dia berhasil mencapai Camp 4 di ketinggian sekitar 26.000 kaki.
Dia bahkan mulai melakukan pendakian puncaknya dan dia mendaki hingga mencapai 26.400 kaki, hanya 2.600 kaki dari puncak. Tapi sekali lagi kondisi cuaca menjadi penghalang. Persediaan oksigen menipis, dia harus turun. Bisa kamu bayangkan itu? 2 kali mencoba, 2 kali gagal. Pada titik ini kebanyakan orang pasti sudah menyerah. Kebanyakan orang akan berkata, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Aku sudah mencapai 26.400 kaki. Itu lebih tinggi dari yang akan pernah bisa dicapai oleh 99,9% manusia. Itu sudah cukup. Tapi Kalpana bukanlah seperti kebanyakan orang. Dia belajar bahwa dia selalu lebih dekat daripada yang dipikirkan orang lain. Pada tahun 2008 di usia 42 tahun, dia mulai mempersiapkan upaya ketiganya. Dan disinilah perjuangan sebenarnya dimulai. Karena masalahnya bukan pada kemampuan atau tekadnya, tapi pada uang. Selalu soal uang ketika kamu mencoba melakukan hal luar biasa dari latar belakang biasa. Ekspedisi itu memakan biaya ratusan ribu rupiah. Lebih banyak daripada yang dihasilkan kebanyakan orang di Denkanal dalam 5 tahun. Biaya izin saja mencapai $11.000 Amerika Serikat. Lalu ada perlengkapan, pemandu, serpa, tabung oksigen, makanan, transportasi, dan akomodasi. Dia menulis surat kepada pemerintah negara bagian Odisha meminta dukungan, tapi mereka mengabaikannya. Dia mengajukan permohonan dana dari Kementerian Olahraga, tidak ada hasil. Dia menghubungi otoritas olahraga India, tapi tidak ada tanggapan. Jadi, Kalpana langsung mendatangi perusahaan-perusahaan. Dia mengumpulkan dana sedikit demi sedikit dari sumbangan perusahaan, memohon kepada masing-masing agar percaya padanya ketika pemerintah tidak mau. Menurut pengakuannya sendiri, kondisi keuangannya sangat lemah dan rawan. Dia menggadaikan masa depannya demi sebuah gunung. Jika dia gagal untuk ketiga kalinya, dia tidak akan punya apa-apa. Tidak ada sponsor, tidak ada dukungan, hanya utang. Tapi ada sesuatu lagi yang mendorongnya. Mendorongnya lebih dari sekedar ambisi pribadi. Dia kemudian berkata, saya ingin membuktikan kepada seluruh dunia bahwa perempuan Odia tidak kalah mampu dalam menghadapi tantangan sebuah petualangan. Ini tentang mewakili daerahnya, identitasnya sebagai perempuan, membuktikan bahwa seorang wanita kelas menengah dari kota kecil bisa berdiri di tempat yang sebelumnya hanya diduduki oleh kalangan elit. Dan dia berhasil melakukannya. Pada tanggal 21 Mei 2008, sekitar pukul 11.30 pagi, waktu Nepal, Kalpana Das mencapai puncak Gunung Everest melalui jalur punggungan tenggara, menancapkan bendera India di ketinggian 29.000 kaki di atas permukaan laut. Dia menjadi orang pertama dari Odisha yang berdiri di puncak dunia. 7 tahun setelah mulai mendaki gunung pada usia 35 tahun, 3 kali percobaan, 2 kali gagal, 1 kali berhasil, dan dia baru saja memulai. Puncak itu tidak hanya membuktikan bahwa dia bisa mendaki Everest. Itu membuktikan bahwa mengabaikan keraguan berhasil dan batas itu bukan sesuatu yang mutlak. Pada bulan Juni 2010, di usia 44 tahun, dia mencoba mendaki Gunung Denali di Alaska, puncak tertinggi di Amerika Utara. Denali dikenal dengan cuaca yang brutal, pendakian yang teknis, dan tingkat keberhasilannya hanya sekitar 50%. Dia berhasil. Pada Oktober 2014, dia mencapai puncak Kilimanjaro di Afrika. Lalu, tahun 2015 menjadi tahun terobosannya. Pada bulan Januari, dia mencapai puncak Aconcagua, puncak tertinggi di Amerika Selatan. Pada bulan Juli, Gunung Elbrus di Rusia. Antara tahun 2008 dan 2016, Kalpana secara sistematis menaklukkan beberapa puncak tertinggi di bumi. Dia menjadi salah satu dari sedikit wanita India yang berhasil mencapai prestasi tersebut. Jujur saja, itu tetap menjadi salah satu pencapaian pendakian gunung paling mengesankan dalam sejarah India. Bagi Kalpana, ini tidak pernah hanya tentang pencapaian pribadi. Setiap puncak adalah sebuah pernyataan. Setiap foto adalah sebuah pesan. Perempuan dari kota kecil di India bisa melakukan ini. Budaya Odia layak mendapatkan pengakuan. Memulai terlambat bukan berarti kamu tidak bisa menyelesaikan. Dan pada tahun 2017, dia melakukan sesuatu yang lebih mendefinisikan warisannya daripada pencapaian puncak manapun. Dia menyumbangkan semua perlengkapan mendakinya dari ekspedisi Everest tahun 2008 ke Museum Negara Bagian Odisha. Baju pendakiannya, masker oksigennya, sepatunya, kapak esnya, semua yang telah membawanya ke puncak dunia. Kenapa? Dengan kata-katanya sendiri untuk menginspirasi dan memotivasi para gadis dan perempuan agar bisa meraih apapun yang mereka impikan. Saat tahun 2019 tiba, dia sudah mendaki beberapa puncak paling menantang di dunia. Dan pada tahun itu, di usia 52 tahun, Kalpana mengumumkan bahwa dia akan kembali ke Everest untuk melakukan sesuatu yang bersejarah. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa kembali lagi? Dia sudah pernah mencapai puncak Everest pada tahun 2008. Dia tidak punya apa-apa lagi yang harus dibuktikan. Tapi Kalpana tidak kembali demi kejayaan pribadi.
Dia kembali dengan sebuah pesan. Ekspedisi itu disebut ekspedisi 3 perempuan. Pertama kalinya, perempuan dari India, Nepal, dan Tiongkok akan mencoba mendaki Everest bersama sebagai satu tim yang bersatu. Kalpana akan mewakili India. Hanci Mayatamang, perempuan pertama Nepal yang mencapai puncak Everest, dan seorang duta niat baik UN Women akan mewakili Nepal. Lia Muma dari Tiongkok akan melengkapi trio tersebut. Ekspedisi ini diselenggarakan oleh Pemba Dorje Sherpa yang legendaris, pendaki Everest sebanyak 18 kali dengan rekor dunia Guinness. Dewan Pariwisata Nepal menyebut ekspedisi ini sebagai terobosan. Ekspedisi ini dirancang untuk mempromosikan visit Nepal 2020 dan mengirimkan pesan tentang kemampuan perempuan dalam olahraga petualangan. Ini adalah pernyataan tentang pemberdayaan perempuan, kerjasama regional, dan mendobrak batasan. Tapi ada juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bersifat pribadi. Pada Hari Ibu, 12 Mei 2019, Kalpana memposting sebuah foto di media sosial dari camp dasar Everest di ketinggian 17.500 kaki. Foto itu menunjukkan ibunya, Sila Baladas, wanita yang membesarkannya di kota kecil itu, yang mendukungnya bahkan ketika pemerintah tidak mau, yang menyaksikan putrinya mengejar mimpi yang tampak mustahil selama 18 tahun. Dan Kalpana menulis sebuah pesan dalam bahasa Odia di samping foto ibunya. Bu Asisi Everest. Ibu, aku datang dari Everest. Itu adalah janji dari seorang anak perempuan kepada ibunya, dan itu akan menjadi ungkapan yang menghantui semua orang yang mengetahui kisah ini. Karena Kalpana Das memang datang dari Everest. Dia menepati janjinya kepada ibunya. Hanya saja dia tidak pulang seperti yang dia maksudkan. 20 Mei 2019, camp dasar Everest. Kalpana berdiri di luar, memandangi gunung itu. Di sampingnya, para pemandu berpengalaman dan Sherpa berdiri dengan cemas karena ada sesuatu yang salah di gunung itu pada musim semi tahun 2019. Dan siapapun yang sudah bertahun-tahun mendaki Everest bisa merasakannya. Pertama, siklon Fani menerjang pada awal Mei. Badai itu menghancurkan sekitar 100 tenda di Camp 2, mengubur peralatan di bawah salju setebal 2 kaki, dan mengacaukan seluruh jadwal aklimatisasi musim itu. Tim-tim yang seharusnya bergiliran naik turun camp terjebak di base camp menunggu cuaca membaik. Kedua, Nepal telah mengeluarkan 381 izin pendakian musim itu. Itu adalah rekor. Ditambah dengan Sherpa dan staf pendukung, ada sekitar 750 hingga 900 orang yang mencoba mencapai puncak Everest dalam jendela cuaca baik yang sempit. Jumlah terbanyak dalam sejarah gunung itu. Tapi yang paling penting, jendela cuaca itu sendiri yang menjadi masalah. Biasanya, Everest menawarkan 7 hingga 11 hari cerah untuk mencapai puncak, tersebar selama beberapa minggu di bulan Mei. Tim-tim yang berbeda bisa menjadwalkan upaya mereka secara bergantian. Ada yang berangkat lebih awal, ada yang berangkat belakangan, lalu lintas pun tersebar. Tapi pada tahun 2019, setelah siklon Fani berlalu, para pendaki hanya mendapat sekitar 3-5 hari. Hanya itu. Yang berarti, setiap ekspedisi yang sudah menunggu di base camp selama berminggu-minggu, berangkat menuju puncak pada waktu yang sama. Sekarang, jika Anda bukan pendaki gunung, itu mungkin tidak terdengar seperti masalah besar. Everest memang sangat besar, tapi inilah yang perlu Anda pahami. Jalur pendakian Everest pada dasarnya adalah jalur satu-satu di sebagian besar tempat. Bagian teknis seperti Hillary Step hanya memungkinkan satu orang lewat pada satu waktu. Anda tidak bisa terburu-buru. Anda mengaitkan diri ke tali tetap, Anda mendaki dengan hati-hati, dan jika ada 200 orang di depan Anda harus menunggu giliran. Pemandu berpengalaman tahu apa artinya ratusan pendaki mencoba mencapai puncak secara bersamaan. Penundaan besar, kemacetan di ketinggian 27.000 kaki ke atas. Para pendaki menghabiskan persediaan oksigen mereka hanya dengan berdiri diam. Orang-orang menghabiskan waktu 12, 15, 18 jam di zona maut. Padahal seharusnya mereka hanya berada di sana selama 10 jam. Yang berarti mereka akan melebihi batas paparan yang aman dan kehabisan oksigen. Yang berarti orang-orang akan mati. Tapi Kalpana sudah pernah mencapai puncak Everest sebelumnya. Pada tahun 2008, dia sudah mengenal gunung ini. Sejak saat itu, dia menghabiskan 11 tahun untuk menaklukkan puncak tertinggi di setiap benua. Dia sudah mendaki tanpa oksigen di beberapa gunung. Di usia 52 tahun, dia adalah salah satu pendaki wanita paling berprestasi di India. Dan dia tidak berada di sini untuk kejayaan pribadi. Dia ada di sini untuk menyampaikan pesan tentang pemberdayaan perempuan dan kerjasama regional. Dewan Pariwisata Nepal menyebutnya sebagai terobosan. Media pun memperhatikan. Pada minggu yang sama, pendaki lain, Anjali Kulkarni, juga meninggal dalam kondisi yang hampir sama. Rute berbeda, keputusan berbeda, gunung yang sama, kemacetan yang sama, hitungan mundur tak terlihat yang sama. Jadi, meskipun ada keramaian, meskipun jendela cuaca yang sempit, meskipun semua hal yang membuat pemandu berpengalaman diam-diam khawatir,
Pada 22 Mei 2019 sekitar pukul 9 malam, Kalpana dan rekan-rekannya meninggalkan camp 4 untuk upaya terakhir mereka menuju puncak. Di atas mereka, gunung itu menghilang ke dalam kegelapan. Di suatu tempat di atas sana, 3.000 kaki lebih tinggi terdapat puncaknya. Mereka menyalakan lampu kepala, mengaitkan diri ke tali tetap dan mulai mendaki. Rencana mereka cukup sederhana, mendaki sepanjang malam, mencapai puncak sekitar matahari terbit dan turun kembali dengan cukup banyak cahaya siang. Pendakian ke puncak biasanya memakan waktu 10 hingga 12 jam pulang pergi. Itu adalah batas yang bisa ditahan tubuh di zona maut. Tapi sejak awal ada masalah. Kalpana bergerak lebih lambat dari seharusnya. Awalnya dia tidak jauh lebih lambat, hanya terasa sedikit janggal. Setiap langkah memakan waktu sedikit lebih lama. Setiap tarikan nafas terdengar lebih berat. Pemandu Sherpanya, Gelbu Sherpa dan Pemba Ciri Sherpa langsung menyadarinya. Kecepatan yang seharusnya bisa membawa seorang pendaki ke puncak dalam 10 jam tidak ada. Tapi mereka tetap mendaki karena terkadang pendaki memang memulai dengan lambat dan kemudian menemukan ritmenya. Kadang tubuhmu menyesuaikan diri setelah 1 atau 2 jam. Jadi mereka terus naik menembus kegelapan berharap Kalpana bisa menemukan ritme yang stabil. Tapi itu tidak terjadi. Bahkan pada pukul 2.30 pagi, sekitar 27.500 kaki di sebuah tempat yang disebut balkon, Kalpana berhenti dan bersandar pada batu. Napasnya berat, bahkan saat beristirahat. Balkon biasanya dicapai 4-5 jam setelah meninggalkan camp 4. Pada saat itu, dia sudah mendaki selama sekitar 5,5 jam. Di depannya, Kanci dan Liamu masih terus bergerak naik dengan kecepatan yang mereka butuhkan untuk mencapai puncak dan kembali dengan selamat. Di bawah, di tali, Gelbu Sherpa mengamati Kalpana dengan rasa cemas yang semakin besar. Dia memperhatikan napas berat, langkah yang lambat, cara dia bersandar pada gunung, seolah-olah berdiri saja sudah membutuhkan usaha. Dia pernah melihat ini sebelumnya pada pendaki lain. Dia tahu apa artinya. Dia naik menghampirinya. Didi katanya menggunakan istilah hormat dalam bahasa Hindi untuk kakak perempuan, kita harus berbalik. Kamu tidak bergerak dengan baik. Tapi Kalpana menggelengkan kepala. Dia hanya sedang mengatur napas. Dia memberitahunya, dia akan baik-baik saja sebentar lagi. Langkahmu terlalu lambat, lanjut Gelbu. Dengan kecepatan seperti ini, kamu tidak akan mencapai puncak sampai sangat terlambat. Kita harus turun sekarang. Tapi dia mengabaikannya. Gelbu mencoba lagi, kali ini dengan lebih mendesak. Tubuhmu sedang memberitahumu untuk berhenti. Jika kita berbalik sekarang, kita bisa kembali ke camp 4 dengan selamat. Kita masih punya waktu. Tapi Kalpana sudah bergerak lagi, meraih tali di atasnya, bersiap untuk terus mendaki. Selama 1 jam berikutnya, saat Kalpana perlahan-lahan mendaki di atas balkon, Gelbu dan Pemba Ciri mendesaknya untuk turun. Berkali-kali mereka menunjukkan betapa lambatnya langkahnya. Mereka memberitahunya seberapa jauh lagi yang harus dia tempuh. Mereka menjelaskan bahwa dia tidak akan bisa mencapai puncak dan kembali dengan selamat jika bergerak sepelan ini. Dan setiap kali, Kalpana menolak. Karena bisakah kamu membayangkan berada di posisinya saat itu? Kamu berusia 52 tahun, usia di mana sebagian besar pendaki elit sudah pensiun. Kamu telah menghabiskan 18 tahun membuktikan bahwa kamu pantas berada di gunung-gunung ini. Dan kamu tidak berada di sini untuk dirimu sendiri. Kamu di sini untuk menyampaikan sebuah pesan. Media sedang memperhatikan. Negaramu sedang memperhatikan. Ini bukan sekedar pendakian biasa. Ini adalah sebuah pernyataan. Sekarang, para Sherpamu menyuruhmu untuk menyerah, berbalik arah, turun, gagal. Rekan-rekan setimu sudah mencapai puncak. Mereka sudah mulai turun dengan selamat. Jika kamu berbalik sekarang, ekspedisinya tidak lengkap. Pesannya jadi melemah. Foto-fotonya hanya menunjukkan 2 wanita, bukan 3. Setelah semua perencanaan, semua perhatian media, semua kolaborasi bersejarah antara 3 negara, kamulah yang tidak berhasil. Dan ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Kamu sudah pernah mencapai puncak Everest sebelumnya. Kamu tahu apa yang dibutuhkan. Kamu bukan pendaki yang tidak berpengalaman. Dan ada suara di kepalamu yang berkata, kamu Kalpana Das. Kamu sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Hari ini, kamu cuma bergerak lebih lambat. Kamu bisa melewatinya. Kamu selalu bisa. Ini bukan kesombongan. Itu adalah kepercayaan diri yang dibangun selama 18 tahun menolak untuk menyerah, membuktikan semua orang salah, mencapai hal-hal yang orang bilang mustahil bagi seorang wanita dari kota kecil yang mulai pada usia 35 tahun tanpa uang. Jadi Kalpana membuat pilihannya. Dia tidak mendengarkan peringatan Sherpanya. Dia terus mendaki jam demi jam, langkah demi langkah yang menyakitkan, bergerak menuju puncak yang sudah di depan mata. Hanya beberapa jam lagi. Apa yang Kalpana tidak tahu adalah bahwa keputusan ini baru saja membunuhnya. Tapi kita akan sampai ke sana nanti. Pada pukul 9 pagi, Kanci dan Liamu mencapai puncak.
Mereka telah mendaki selama kurang lebih 12 jam dari Camp 4, tepat sesuai jadwal. Mereka mengambil foto, mengibarkan bendera Visit Nepal 2020 dan segera mulai turun. Karena itulah yang harus dilakukan ketika mencapai puncak Everest. Kamu tidak berlama-lama, kamu harus segera turun. Tapi Kalpana masih terus mendaki ke atas. Dia masih ratusan kaki di bawah puncak dan bergerak setengah dari kecepatan yang dibutuhkan. Jam demi jam, langkah demi langkah yang menyakitkan. Tabung oksigennya yang dihitung untuk pendakian puncak selama 10 hingga 12 jam sudah hampir habis. Tapi dia sudah sangat dekat. Puncaknya tepat di depan mata. Pada pukul 11 siang, dia sudah mendaki selama 14 jam. Pendaki lain melewatinya saat mereka turun, tapi Kalpana masih terus mendaki ke atas. Sherpa Gelbu masih bersamanya, mendesaknya untuk bergerak lebih cepat. Dia khawatir dengan waktu yang tersisa. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Memaksanya turun? Menggendongnya? Di ketinggian 29.000 kaki itu tidak mungkin. Sekitar pukul 12.55 siang, pada tanggal 23 Mei 2019, Kalpana Das mencapai puncak Gunung Everest untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Pada saat itu, dia telah mendaki hampir 16 jam dari Camp 44 hingga 6 jam lebih lama dari biasanya. Tapi dia berhasil. Dia mengangkat tangannya dengan penuh kemenangan. Bendera Visit Nepal 2020 dikibarkan. Foto-foto diambil. Untuk sesaat, Kalpana Das mungkin merasa berada di puncak dunia. Seolah semua perjuangan, semua penolakan untuk mundur, semua jam penderitaan itu sepadan karena dia ada di sini. Dia berhasil mencapai puncak. Dia menyelesaikan ekspedisi 3 wanita. Dia menepati janjinya kepada ibunya. Tapi tidak ada perayaan, tidak ada sorak kemenangan dari pemandu Sherpanya, dan inilah alasannya. Waktu bertahan hidup maksimum di zona kematian dengan oksigen tambahan adalah sekitar 16 hingga 20 jam. Itu bukan sekadar pedoman. Itu adalah ambang di mana tubuh manusia beralih dari bertahan hidup menjadi sekarat. Kalpana telah berada di atas ketinggian 26.000 kaki selama 16 jam. Dia sudah berada di batas maksimal sekarang, berdiri di puncak, dan dia bahkan belum mulai turun. Dari puncak ke Camp 4 membutuhkan waktu turun minimal 4-5 jam. Jika dia bergerak dengan kecepatan yang sama seperti saat mendaki, itu bisa memakan waktu 6 atau 7 jam, bahkan mungkin lebih. Yang berarti saat dia mencapai tempat aman, dia sudah berada di zona maut selama 22-23 jam. 3-7 jam lebih lama dari yang dianggap aman oleh kebanyakan pendaki gunung. Dan bicara soal oksigen, tabungnya hampir habis. Dia sudah mendaki selama 16 jam, tabung-tabung itu tidak bertahan selamanya. Setiap tabung berisi sekitar 4 jam oksigen dengan aliran normal. Dia sedang menggunakan tabung keempatnya, mungkin yang terakhir. Kalpana baru saja menempatkan dirinya dalam posisi di mana bertahan hidup menjadi hampir mustahil secara matematis. Tapi dia belum mengetahuinya. Jadi, sekitar jam 1 siang. Ketika Kalpana mulai turun dari puncak, beberapa langkah pertama terasa tidak benar. Kaki kanannya merespons dengan lambat, seolah-olah ada jeda antara otaknya mengirim perintah dan kakinya menerimanya. Dia melangkah lagi, hal yang sama terjadi. Napasnya yang sudah terengah-engah di puncak semakin memburuk. Setiap tarikan napas terasa seperti tidak pernah penuh. Dia menarik nafas sekuat mungkin melalui masker oksigennya, tapi rasanya seperti bernapas melalui handuk basah. Lalu rasa sakit mulai muncul. Kedua kakinya terasa nyeri tajam dan dalam. Bukan pegal otot, tapi sesuatu yang lain. Gelbu dan pembaciri melihat dia kesulitan. Mereka langsung bergerak ke sampingnya, tangan di bawah bahunya. Mereka tidak lagi membimbingnya, mereka menopangnya. Didi, satu langkah demi satu langkah. Kita akan menurunkanmu. Mereka mulai turun perlahan, satu langkah demi satu langkah, seperti yang dijanjikan, dengan Sherpa menopang sebagian besar berat badannya. Di ketinggian 29.000 kaki, bergerak saja sudah sangat sulit meski dalam keadaan sehat. Ketika kamu pada dasarnya harus menggendong seseorang, setiap langkah adalah perjuangan. Mereka turun mungkin sekitar 200 kaki, mungkin 300 kaki. Kalpana terus saja lemas. Para Sherpa menangkapnya, mengangkatnya, dan terus bergerak. Pada pukul 2 siang, mereka mungkin sudah turun sekitar 600 kaki. Sekarang mereka berada di ketinggian sekitar 28.400 kaki. Masih jauh di dalam zona maut, masih berjam-jam lagi dari tempat aman di Camp 4. Dan kondisi Kalpana semakin memburuk. Napasnya semakin terengah-engah. Napasnya terengah-engah seperti orang tenggelam. Kakinya sekarang sama sekali tidak bisa bergerak. Para Sherpa membopongnya, menyeretnya, bergerak secepat yang mereka bisa. Tapi di ketinggian seperti ini, cepat berarti mungkin hanya 100 kaki per jam saat kau membawa seseorang. Gelbu melihat wajah Kalpana melalui kacamata pelindungnya. Matanya hampir tidak bisa fokus.
Kulitnya mulai berubah menjadi abu-abu. Dia pernah melihat ini sebelumnya. Dia tahu waktunya hampir habis. Mereka terus menuruni gunung. Pada pukul 3 sore, mereka mencapai ketinggian 27.500 kaki di balkon dan berhenti di tebing yang persis sama di mana 14 jam sebelumnya saat pendakian, Gelbu memohon kepada Kalpana untuk berbalik arah. Mereka menurunkan Kalpana ke atas platform. Dia terjatuh bersandar pada batu. Dadanya naik turun setiap kali bernapas. Sherpa Gelbu berlutut di sampingnya dan memeriksa masker oksigennya. Indikatornya menunjukkan kosong. Tabungnya mungkin sudah habis, entah di antara puncak dan di sini. Dia mengambil tabung oksigen cadangan dari ranselnya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang lain. Dia melepaskan tabung yang kosong dan memasang yang baru, mengatur aliran oksigen, tapi tidak ada yang berubah. Napas Kalpana mulai melambat. Tarikan napas yang putus asa itu semakin dangkal, semakin lemah. Pembaciri berpindah ke sisi lainnya. Dia memanggil namanya. Didi, tetap bersama kami, kita hampir sampai. Tapi sebenarnya mereka belum hampir sampai. Camp 4 masih 1.500 kaki di bawah mereka, masih beberapa jam lagi. Dan tubuh Kalpana sudah tidak punya tenaga lagi. Napasnya menjadi tidak teratur. Satu tarikan napas, jeda. Satu tarikan napas lagi, jeda yang lebih lama. Lalu dadanya berhenti bergerak. Gelbu mengguncangnya. Tidak ada reaksi. Mereka saling memandang dan keduanya tahu apa artinya ini. Mereka pernah melihatnya pada pendaki lain. Ketika napas berhenti di ketinggian 27.500 kaki, tidak ada jalan kembali. Dia telah tiada. Wanita ini yang berlatih sendirian di tangga kuil karena tidak mampu membayar fasilitas profesional, yang menolak menyerah meskipun tubuhnya berteriak agar dia berbalik, telah tiada. Dan sekarang, kedua Sherpa itu menghadapi pilihan yang seharusnya tidak perlu diambil oleh siapapun. Karena pada ketinggian 27.500 kaki, penyelamatan tidak mungkin dilakukan. Helikopter tidak bisa terbang setinggi ini. Udara terlalu tipis untuk menghasilkan daya angkat. Membawa turun jenazah dari zona maut akan memakan waktu 8, mungkin 10 jam kerja yang sangat berat. Pekerjaan itu juga bisa membunuh mereka. Mereka bisa tetap di sana bersamanya dan mati, atau mereka bisa meninggalkannya dan hidup. Mereka memilih untuk hidup, karena jika tidak, keluarga mereka juga akan menguburkan mereka. Gelbu mengambil tali dari ranselnya dan mengikat tubuhnya ke tebing agar dia tidak jatuh selama operasi evakuasi yang akan dilakukan nanti. Lalu mereka berpaling dari Kalpana Das dan mulai turun menuju Camp 4. 5 hari kemudian, pada 28 Mei 2019, tim Sherpa berhasil mengevakuasi tubuhnya dalam operasi evakuasi jenazah yang berbahaya. Mereka memindahkan jenazahnya secara bertahap menuruni gunung ke base camp. Jenazah tersebut kemudian dibawa ke Lukla, lalu diterbangkan ke Kathmandu untuk proses formalitas. Pada 2 Juni 2019, jenazah Kalpana tiba di Bandara Internasional Biju Patnaik di Bhubaneswar, Odisha. Saudaranya, Pradip, yang telah pergi ke Kathmandu untuk menerima jenazahnya, menemani kepulangannya. Di kompleks Stadion Kalingga, jenazahnya disemayamkan selama kurang lebih 1 jam, sementara ratusan orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir. Peralatan pendakian yang pernah ia sumbangkan ke Museum Negara Odisha pada tahun 2017 dipamerkan sebagai penghormatan. Ketika saya memikirkan saat-saat terakhir Kalpana di titik balkani, saya membayangkan apa yang mungkin ada di pikirannya. Apakah saat itu ia menyadarinya? Apakah dia memahami bahwa para Sherpa sudah benar 18 jam sebelumnya? Apakah dia memikirkan foto ibunya tentang janji yang telah dia buat? Buah sisi Everest. Ibu, aku pulang dari Everest. Dia memang pulang dari Everest. Dia menepati janjinya. Hanya saja dia tidak pulang dengan cara yang dia maksudkan. Dan mungkin itulah bagian paling kejam dari kisah ini. Karena Kalpana telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi orang pertama dari Odisha yang mencapai puncak Everest. Dia kembali ke Everest pada tahun 2019 untuk alasan yang benar. Untuk menginspirasi perempuan, untuk mempromosikan perdamaian, untuk membuktikan bahwa memulai terlambat dan kekurangan sumber daya tidak harus menghalangi pencapaian luar biasa. Dia mencapai puncak, dia berhasil, dia mengibarkan bendera, dia mengambil foto, dan keberhasilan itu merenggut nyawanya. Obsesi mencapai puncak sangat kuat. Dorongan untuk berhasil ketika kamu sudah mengorbankan segalanya sangatlah besar. Dan di atas 26.000 kaki, otakmu tidak bisa mengenali kapan dorongan itu telah menjadi hukuman mati. Gunung tidak peduli dengan janji, tekad, atau mimpi yang sudah dipupuk selama puluhan tahun. Gunung hanya peduli pada waktu. Dan Kalpana yang berlatih lebih keras daripada hampir siapapun, yang mengatasi lebih banyak rintangan daripada kebanyakan pendaki lainnya, kehabisan waktu sekitar 18 jam setelah pendakiannya dimulai.
24 Mei 1998, pukul 7.50 pagi. Gunung Everest. 28.000 kaki di atas permukaan laut. Dia tidak bisa bergerak. Kakinya tertekuk, tangannya kaku membeku. Matanya terbuka lebar, menatap kosong. Dan yang bisa dia bisikan berulang kali hanyalah, "Jangan tinggalkan aku." Saya orang Amerika, kenapa kalian melakukan ini kepada saya? Para pendaki ada di sana. Dia bisa melihat mereka, mendengar mereka. Mereka melihat ke arahnya, saling memandang, lalu mereka berjalan pergi. Dia melihat mereka pergi. Beberapa hari sebelum momen yang memilukan ini, satu kata menentukan nasibnya. Pendaki ini sudah mati, dan dia mengetahuinya. Frances Arsentif dan suaminya Sergei membuat keputusan beberapa bulan sebelum mereka menginjakkan kaki di Everest pada tahun 1998. Mereka akan mendaki gunung tanpa oksigen tambahan bersama-sama sebagai rekan yang benar-benar setara. Frances akan menjadi wanita Amerika pertama yang mencapai puncak Everest tanpa oksigen tabung, dan Sergei akan membimbingnya ke sana. Itulah impian mereka. Di atas kertas, ini adalah rencana yang solid. Sergei Arsenyev, sang suami, adalah salah satu pendaki gunung Soviet terbaik abad ke-20. Sebelum menjadi pendaki, dia adalah seorang insinyur listrik yang merancang sistem stabilisasi satelit untuk intelijen Rusia. Ini benar-benar seorang ilmuwan roket yang beralih menjadi pendaki gunung. Prestasinya sudah berbicara sendiri. Dia adalah salah satu dari sedikit pendaki yang masih hidup yang memiliki gelar Snow Leopard, sebuah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang berhasil mendaki kelima puncak Soviet setinggi 25.000 kaki. Dia mendaki sisi utara Annapurna dengan gaya alpin tanpa oksigen pada tahun 1991. Dia bahkan pernah mendaki Everest tanpa oksigen pada tahun 1990 dalam pendakian perdamaian bersama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Jadi ini bukan hal yang terlalu berat. Frances sendiri juga mampu. Dia adalah salah satu dari sedikit wanita pada saat itu yang berhasil mencapai puncak Gunung Denali, gunung tertinggi di Amerika Utara. Dia adalah wanita Amerika pertama yang bermain ski menuruni Elbrus. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat. Meskipun dia pernah mendaki hingga ketinggian 24.600 kaki di puncak-puncak Pamir era Soviet, dia belum pernah berhasil mencapai puncak gunung setinggi 26.000 kaki. Everest akan menjadi percobaan pertamanya di atas 26.000 kaki, selisih lebih dari 2.000 kaki. Itu bukan sekadar selisih. Itu adalah dunia fisiologis yang sama sekali berbeda. Tapi mereka percaya pada rencananya, dan pada musim semi tahun 1998, Francis dan Sergei tiba di base camp Everest dengan hanya satu tujuan di pikiran mereka, untuk menorehkan sejarah. Rute pendakian mereka cukup sederhana. Mereka berencana menaklukkan Everest dari sisi utara melalui pegunungan timur laut bersama tim ekspedisi Rusia yang terdiri dari 5 anggota. Seperti pendaki lainnya di base camp musim itu, mereka tidak terburu-buru untuk bersiap-siap, karena kamu tidak bisa begitu saja datang ke kaki gunung Everest dan langsung mendaki ke puncak. Tubuhmu akan menyerah dan kamu akan mati. Jadi, para pendaki menghabiskan waktu berminggu-minggu naik turun gunung secara bertahap, membiarkan tubuh mereka perlahan-lahan beradaptasi dengan udara tipis. Proses ini disebut aklimatisasi dan melibatkan pendakian gunung secara bertahap serta beristirahat di beberapa titik perkemahan sementara tubuhmu perlahan-lahan belajar berfungsi dengan oksigen yang lebih sedikit. Prosesnya lambat, dilakukan dengan sengaja dan itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup di sana. Pada tanggal 19 Mei, Francis dan Sergei mencapai Camp 6 di ketinggian sekitar 26.000 kaki. Mereka sekarang berada di apa yang disebut para pendaki sebagai zona kematian, di mana tidak ada cukup oksigen di udara untuk menopang kehidupan manusia dalam waktu yang lama. Tubuhmu mulai sekarat. Setiap jam yang kamu habiskan di sini berarti otot-ototmu mulai rusak, organ-organmu berjuang, dan otakmu perlahan-lahan kelaparan. Tapi semuanya berjalan sesuai rencana. Dari Camp 6 mereka akan melakukan pendakian terakhir menuju puncak. Percobaan pertama mereka untuk mencapai puncak dilakukan keesokan harinya pada 20 Mei dan disinilah segalanya mulai tidak berjalan sesuai rencana. Rencananya adalah berangkat dari Camp 6 pada pukul 1 pagi. Dalam kegelapan total, mereka menggunakan lampu kepala untuk menerangi jalan. Memulai di tengah malam berarti Anda akan mencapai puncak sekitar tengah hari saat cuaca paling hangat, dan Anda akan memiliki banyak cahaya matahari untuk turun kembali dengan aman. Waktu adalah segalanya di Everest. Tapi ketika Francis dan Sergei terbangun pada pukul 1 pagi untuk mulai mendaki, baterai lampu kepala mereka sudah habis. Dingin ekstrim di ketinggian 26.900 kaki telah mematikan baterai-baterai itu.
Tanpa lampu kepala, mereka tidak bisa menavigasi medan teknis Gunung Everest dengan aman dalam kegelapan. Jadi mereka harus menunggu sampai matahari terbit pada pukul 6.30 pagi. Pada saat mereka akhirnya mulai mendaki, mereka sudah kehilangan waktu 5,5 jam. Mereka bergerak lebih lambat dari yang direncanakan tanpa oksigen tambahan. Dan ketika mereka mencapai bagian tebing teknis yang disebut langkah pertama di ketinggian sekitar 27.900 kaki, mereka menyadari perhitungannya sudah tidak masuk akal lagi. Sudah terlalu sore. Jika mereka terus maju, mereka akan turun dalam kegelapan. Jadi, mereka memutuskan untuk berbalik arah. Jadi, mereka kembali turun ke camp 6. Itu berarti sudah 2 malam mereka berada di zona kematian. Ketika Sergei sampai di tenda, dia mendatangi tenda seorang pendaki lain dan anggota tim di base camp bernama Anatoly Mosnikov dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Anatoly mendengarkan. Lalu dia melakukan sesuatu yang menunjukkan betapa khawatirnya dia. Dia memberikan Sergei baterai cadangan dan menawarkan diri untuk mendaki bersama mereka pada percobaan berikutnya. Tapi Sergei berkata, terima kasih, tapi tidak, mereka akan baik-baik saja. Mereka akan mencoba lagi besok. Dan pada tanggal 21 Mei, mereka mencoba lagi. Tapi kali ini, tubuh mereka sudah menunjukkan dampak dari mendaki Everest tanpa tambahan oksigen. Mereka nyaris hanya bisa berjalan 300 kaki dari camp 6 sebelum harus berhenti. Kaki mereka terasa berat. Napas mereka terengah-engah bahkan saat sedang istirahat. Dampak kumulatif dari menghabiskan 2 malam di atas ketinggian 26.000 kaki mulai terasa pada mereka. Jadi mereka mundur kembali ke camp 6 lagi. Upaya gagal lagi. Itu berarti sudah 3 malam mereka berada di zona kematian. Sementara itu, di hari yang sama, Anatoly, temannya, berhasil mencapai puncak Everest. Dan sekitar pukul 6 sore, pada tanggal 21 Mei, dia sudah kembali ke camp 6 dari puncak. Sergei memberi selamat atas keberhasilannya dan mengeluhkan upaya mereka yang gagal. Anatoly menatap Sergei. Dia tahu pria ini pernah menaklukkan Everest sebelumnya dan memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di sana. Tetapi dia juga tahu apa yang terjadi pada tubuh manusia jika menghabiskan 3 malam di zona kematian. Dia sendiri baru saja mencapai puncak pada hari yang sama dan tahu persis kondisi seperti apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di sana. Dan Francis serta Sergei sudah tidak berada dalam kondisi itu lagi. Jadi dia berkata kepada Sergei, turunlah bersamaku, jangan coba lagi, kamu sudah terlalu lama di sini. Tubuh kalian mulai melemah. Setiap jam kalian bertahan di sini, kalian semakin lemah, bukan semakin kuat. Dan Sergei kembali berkata tidak. Dia berterima kasih kepada Anatoly atas perhatiannya, tapi dia bilang mereka baik-baik saja. Mereka akan beristirahat 1 hari lagi, membiarkan tubuh mereka pulih, lalu mereka akan melakukan satu usaha terakhir. Sekarang, sebelum Anda berpikir ini adalah tindakan sembrono atau kesombongan semata, pahami apa yang sedang Sergei perhitungkan di kepalanya. Dia telah melakukan hal-hal di gunung yang bahkan sebagian besar pendaki pun tidak bisa mencobanya. Istrinya juga sangat kompeten. Mereka hampir mencapai puncak sebelum waktu memaksa mereka untuk mundur. Yang lebih penting, mereka telah menginvestasikan segala yang mereka miliki untuk momen ini, baik secara fisik maupun finansial. Mereka telah melakukan refinancing rumah mereka untuk membiayai ekspedisi ini, menghabiskan berminggu-minggu naik turun gunung, menyesuaikan tubuh mereka dengan udara dingin dan udara tipis. Dan Francis begitu dekat untuk meraih mimpinya, menjadi wanita Amerika pertama yang mencapai puncak Everest tanpa oksigen tambahan. Kenapa berhenti sekarang? Psikolog menyebut ini sebagai kekeliruan biaya hangus. Semakin banyak yang sudah kamu investasikan dalam sesuatu, semakin sulit untuk meninggalkannya. Bahkan ketika mundur adalah pilihan yang cerdas. Otakmu berkata, kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Kita sudah berkorban terlalu banyak. Ini bukan kebodohan, ini memang sifat manusia. Jadi Anatoly turun, sementara Francis dan Sergei tetap tinggal. Dan 8 jam kemudian, pada pukul 2 pagi tanggal 22 Mei, mereka meninggalkan camp 6 untuk percobaan ketiga dan terakhir mereka. Dan kali ini, apapun yang terjadi, mereka tidak akan mundur. Tapi sejak awal, mereka sudah mengalami masalah. Kecepatan mereka sangat lambat dan berbahaya. Mereka sekarang sudah menghabiskan 4 malam di zona kematian, dan itu sudah mulai berdampak pada mereka. Setiap langkah terasa seperti menembus beton. Kaki mereka terasa terbakar dengan nyeri yang dalam dan melelahkan, yang tidak hilang meskipun mereka sudah beristirahat lama. Di base camp, Anatoly Shabanov, pemimpin dari ekspedisi terpisah, sedang memantau beberapa tim pendaki melalui teleskop 60 kali yang sangat kuat. Pada pukul 10 pagi, sekitar 8 jam setelah Francis dan Sergei mulai mendaki, Shabanov melihat mereka di langkah pertama pada 27.900 kaki.
Bahkan dari 10.000 kaki di bawah, melalui teleskop, dia bisa melihat betapa lambatnya mereka bergerak. Pada pukul 2 siang 4 jam setelah terlihat, mereka baru saja mencapai langkah kedua di ketinggian 28.250 kaki. Mereka telah menempuh 750 kaki dalam 4 jam. Itu kurang dari 200 kaki per jam. Dengan kecepatan seperti itu, mereka nyaris tidak bergerak. Ini menjadi masalah karena pukul 2 siang adalah waktu yang sangat krusial di Everest. Matahari terbenam sekitar pukul 6 sore. Jika Anda belum berada di puncak atau dekat puncak pada pukul 2 siang, Anda akan turun dalam kegelapan. Dan turun dalam kegelapan di ketinggian 28.000 kaki dalam keadaan kelelahan adalah hukuman mati. Tapi Francis dan Sergei masih berada 800 kaki di bawah puncak. Mereka membutuhkan setidaknya 4 jam lagi untuk menempuh jarak itu dengan kecepatan mereka saat ini. Jadi mereka harus mengambil keputusan. Berbalik sekarang dan selamat, atau terus mendaki menuju impian yang telah menguasai mereka berdua, dengan mengetahui bahwa setiap menit setelah jam 2 siang. Berarti semakin sedikit cahaya matahari untuk turun, semakin kecil ruang untuk kesalahan, semakin kecil kemungkinan untuk kembali hidup-hidup. Mereka terus mendaki. Pada pukul 17.45, Rustam Radgopov, pendaki lain dari ekspedisi yang berhasil mencapai puncak lebih awal hari itu, sedang turun ketika dia bertemu dengan Francis dan Sergei di lereng landai sekitar 300 kaki di bawah puncak. Rustam sangat kelelahan. Dia sudah mendaki sejak sebelum fajar, dan yang dia inginkan sekarang hanyalah sampai ke tempat aman sebelum tubuhnya sendiri menyerah. Namun ketika dia melihat Francis dan Sergei, apa yang dia lihat membuatnya berhenti. Francis, menurut laporannya, bergerak dengan kelambatan yang menyiksa. Dia sering duduk dan berjuang di setiap langkahnya. Sangat jelas bagi Rustam bahwa upaya mencapai puncak ini menguras seluruh tenaga yang dimiliki Francis. Pada saat itu, matahari sudah rendah di cakrawala, suhu turun dengan cepat, dan mereka masih belum mencapai puncak. Meskipun sangat lelah, meskipun sangat ingin segera turun ke tempat yang aman, Rustam merasa dia harus melakukan sesuatu. Jadi dia berbalik dan berjalan kembali naik gunung sejauh 150 kaki di bawah cahaya yang mulai redup, hanya untuk mencoba meyakinkan mereka agar berbalik arah. Sudah terlambat, katanya kepada mereka. Lihat mataharinya. Kalian bergerak terlalu lambat. Kalian harus segera berbalik sekarang selagi masih ada cahaya untuk melihat jalur turun. Tapi Sergei menggelengkan kepala dan untuk ketiga kalinya dalam upaya mencapai puncak ini, dia mengucapkan satu kata yang memilukan hati yang akan menentukan nasibnya. Tidak, jangan khawatir tentang kami akan baik-baik saja, katanya. Radgopov kembali menatap Francis yang sedang kesulitan. Dia tidak terlihat baik-baik saja, tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa memaksa mereka, dan dia juga harus memikirkan keselamatannya sendiri. Jadi, Radgopov berbalik dan melanjutkan penurunannya. Dan Francis dan Sergei terus mendaki menuju puncak saat matahari semakin tenggelam, suhu menurun, dan bayangan semakin memanjang. Entah bagaimana, dalam 30 menit berikutnya, mereka berhasil bertahan dan terus maju. Mereka menemukan sesuatu, cadangan terakhir dari tekad dan keputusasaan, yang mendorong mereka saat menempuh beberapa ratus kaki terakhir itu. Dan pada sekitar pukul 18.15, dalam cahaya yang cepat memudar tanpa oksigen tambahan, setelah 5 hari di atas 27.000 kaki, Francis dan Sergei mencapai puncak Gunung Everest. Mereka telah berhasil melakukannya. Frances Arsenieff menjadi wanita Amerika pertama yang mencapai puncak Everest tanpa oksigen tambahan. Itu benar-benar pencapaian bersejarah dan monumental, sesuatu yang layak dicatat dalam buku sejarah. Tapi tidak ada foto perayaan, tidak ada sorak kemenangan. Hanya 2 orang yang kelelahan berdiri di puncak dunia di bawah cahaya yang mulai redup. Jauh di dalam hati, mereka sudah tahu mereka sedang dalam masalah. Dan inilah alasannya. Dari puncak di ketinggian 29.029 kaki, turun ke Camp 6 di 26.900 kaki, itu penurunan vertikal lebih dari 2.000 kaki. Dalam kondisi yang baik, dengan tenaga yang masih segar, itu membutuhkan waktu minimal 4-5 jam. Tapi Francis dan Sergei tidak memiliki kondisi yang baik atau tenaga yang masih segar. Mereka sudah mendaki selama lebih dari 16 jam. Mereka sudah menghabiskan 5 malam di zona maut dan matahari sudah mulai terbenam. Mereka mungkin hanya punya 15-20 menit cahaya senja yang bisa digunakan sebelum benar-benar gelap. Yang berarti mereka akan menuruni gunung tertinggi di dunia setidaknya selama 4 jam.
Dalam kegelapan total, suhu yang membekukan dan tanpa oksigen. Sergei tahu ini adalah aksi bunuh diri. Dia pasti tahu ini. Tapi dia juga percaya mereka punya jaring pengaman. Lihat, ini yang belum saya sebutkan. Ketika Sergei melihat Rustam dan memberitahunya untuk tidak khawatir, itu karena dia punya rencana cadangan. Sebelum upaya mencapai puncak, dia dan Francis telah menyimpan persediaan darurat di ketinggian 28.280 kaki, sekitar 750 kaki di bawah puncak. Di dalam persediaan itu, mereka telah menyimpan tabung oksigen, tenda, dan pakaian hangat. Idenya adalah, jika mereka mencapai puncak terlalu larut dan tidak bisa turun sampai ke camp 6 dalam gelap, mereka bisa turun ke tempat persediaan itu, mendirikan tenda, menggunakan oksigen, dan berteduh di sana semalaman. Lalu di pagi hari, dengan cahaya matahari dan pasokan oksigen baru, mereka akan turun sisa 1.400 kaki ke camp 6. Sekarang, itu memang bukan pilihan yang ideal. Menghabiskan malam di ketinggian 28.280 kaki, bahkan di dalam tenda, akan sangat berat. Tapi itu masih mungkin untuk dilalui dengan selamat. Tenda akan melindungi mereka dari angin. Oksigen akan membantu mereka berpikir jernih, dan di pagi hari mereka akan bisa melihat jalurnya. Apa yang Sergei tidak tahu, apa yang memang tidak mungkin dia ketahui, adalah bahwa Radgopov sudah melewati tempat penyimpanan mereka saat turun. Dan ketika Radgopov memeriksanya, dia melihat tabung oksigen ada di sana, tapi tenda yang mereka andalkan untuk berlindung sepanjang malam di ketinggian 28.280 kaki tidak ada di sana. Sebenarnya tenda itu berada 3.000 kaki lebih rendah di ketinggian 25.260 kaki. Tenda itu memang tidak pernah ada di tempat penyimpanan. Jadi, kenapa Sergei mengira tenda itu ada di sana? Sekarang, disinilah kita harus sangat berhati-hati. Karena apa yang akan saya ceritakan ini bukanlah kesaksian langsung yang sudah dikonfirmasi, melainkan hasil rekonstruksi para ahli pendakian gunung dari bukti-bukti yang ada. Dan bukti-bukti itu menceritakan sebuah kisah yang sangat spesifik. Ini adalah fakta-faktanya. Sergei memberitahu Radgopov bahwa mereka memiliki tenda di tempat penyimpanan. Ketika Radgopov memeriksa tempat penyimpanan, tidak ada tenda di sana. Dan karena Francis dan Sergei mendaki tanpa dukungan Sherpa, mereka sepenuhnya bertanggung jawab untuk membawa perlengkapan mereka sendiri ke atas gunung. Tidak ada orang lain yang bisa menaruh tenda itu di tempat penyimpanan, hanya mereka berdua. Dari fakta-fakta tersebut, kesimpulan logisnya adalah Francis dan Sergei gagal membawa tenda darurat mereka cukup tinggi. Tapi kenapa? Ada dua teori utama. Yang pertama adalah kelelahan fisik. Setelah 4 malam di zona kematian tanpa oksigen tambahan, tubuh mereka mulai memakan dirinya sendiri. Membawa beban tenda tambahan 10 hingga 15 pon sampai ketinggian 28.280 kaki, mungkin saja sudah melampaui kemampuan tubuh mereka yang semakin melemah. Mereka mungkin berniat untuk memindahkannya ke tempat yang lebih tinggi pada salah satu percobaan rotasi sebelumnya. Dan ternyata mereka tidak mampu melakukannya. Teori kedua lebih mengganggu. Pada ketinggian ekstrim, otak manusia mengalami gangguan dengan cara-cara tertentu yang sudah didokumentasikan. Salah satu gangguannya adalah membingungkan niat dengan kenyataan. Sergei mungkin benar-benar percaya tenda itu ada di tempat penyimpanan karena otaknya yang kekurangan oksigen mencampur adukan rencana bahwa kita akan memindahkan tenda ke atas dengan ingatan bahwa kita sudah memindahkan tenda ke atas. Di ketinggian 28.000 kaki, kegagalan kognitif seperti itu bukanlah kelemahan, itu adalah masalah biologi. Kita tidak tahu mana dari hal-hal ini yang benar. Kita mungkin tidak akan pernah tahu, yang kita tahu adalah ini. Francis dan Sergei dengan percaya diri turun menuju jaring pengaman yang sebenarnya tidak ada. Mereka mencapai tempat penyimpanan mereka di ketinggian sekitar 28.280 kaki beberapa saat setelah pukul 7.30 malam dalam kegelapan total. Mereka menemukan tabung oksigen, mereka menemukan ransel yang hampir kosong, dan mereka memastikan apa yang sudah dilihat Radgopov. Tidak ada tenda. Jadi mereka punya pilihan. Mencoba turun 3.000 kaki vertikal lagi ke tempat tenda sebenarnya berada dalam kegelapan total, atau menunggu matahari terbit dan punya peluang untuk bertahan. Turun 3.000 kaki dalam kondisi seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Mereka tahu itu. Jadi mereka tetap tinggal dan bermalam di tempat terbuka pada ketinggian 28.280 kaki tanpa perlindungan, hanya dengan tabung oksigen dari persediaan dan pakaian yang mereka kenakan. Bayangkan berdiri atau duduk selama 10 hingga 12 jam di ketinggian hampir 28.300 kaki dalam suhu yang bisa membunuh kebanyakan orang dalam waktu yang jauh lebih singkat.
Tubuhmu mulai berhenti berfungsi secara bertahap. Detak jantungmu melambat, napasmu menjadi dangkal. Otakmu yang kekurangan oksigen dan kehangatan mulai tidak berfungsi dengan baik. Tubuhmu tidak dirancang untuk bertahan dalam kondisi seperti itu. Tapi entah bagaimana, melawan segala kemungkinan, baik Francis maupun Sergei berhasil selamat sampai pagi. Ketika matahari terbit pada 23 Mei, mereka mencoba untuk turun. Dan disinilah segalanya menjadi sangat rumit. Pada suatu saat di pagi itu, Francis dan Sergei berpisah. Kita tidak tahu kenapa. Yang kita tahu adalah pada pukul 9.35 pagi, pada tanggal 23 Mei, 5 pendaki dari tim ekspedisi Uzbekistan yang mencoba mencapai puncak bertemu Sergei yang sedang turun di ketinggian 27.700 kaki. Kata-kata pertamanya adalah, "Di mana istriku? Apakah dia tidak turun?" Mereka menjawab, "Tidak, mereka belum melihatnya." Dan tanpa sepatah kata pun lagi, Sergei melanjutkan turun menuju Camp 6 di ketinggian 26.900 kaki. Dia belum tahu di mana dia berada. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia hanya tahu bahwa dia tidak berada di bawahnya. 1 jam kemudian, pada pukul 10.40 pagi, ekspedisi Uzbekistan mencapai langkah pertama pada ketinggian sekitar 27.900 kaki. Dan di sana, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Mereka melihat seorang wanita bersandar sendirian di sebuah batu. Jaketnya terbuka dan dia tidak mengenakan tali pengaman panjat yang pada 27.900 kaki sangatlah tidak masuk akal. Itu adalah Francis Arsentiev. Dan saat mereka semakin dekat, mereka melihat sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mata Francis terbuka, tapi tidak terfokus pada apapun. Pupil matanya melebar, menjadi lingkaran hitam besar yang tidak bereaksi terhadap cahaya. Itu adalah tanda cedera otak yang parah. Jari-jarinya beku total setelah semalaman terpapar di ketinggian 28.280 kaki. Jaringan di tangannya telah mengkristal. Kakinya juga sama. Laporan ekspedisi Uzbek menggambarkan mereka sebagai tidak berfungsi. Itu cara sopan untuk mengatakan bahwa mereka hancur. Dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa berdiri. Dia bahkan tidak bisa menopang berat badannya dengan kakinya. Ketika para pendaki mencoba memasangkan masker oksigen di wajahnya, dia tidak bisa menjaganya tetap terpasang. Tangan beku dan kaku miliknya meraba-raba masker itu dan mencopotnya. Beginilah rupa edema otak akibat ketinggian pada tahap lanjut setelah 30 jam terpapar di ketinggian hampir 28.000 kaki. Otaknya membengkak di dalam tengkoraknya akibat kekurangan oksigen. Pembengkakan itu menghancurkan kontrol motoriknya, kemampuannya untuk mengordinasikan tangan, kaki, dan gerakannya. Tapi itu belum menghancurkan kesadarannya. Dia sadar. Dia bisa melihat orang-orang. Dia bisa mendengar suara-suara. Dia hanya tidak bisa mengendalikan tubuhnya untuk melakukan apa yang perlu dilakukannya. Dia, dalam segala arti yang penting, sebenarnya sudah mati. Tubuhnya saja yang belum menyadarinya. Para pendaki Uzbekistan menghubungi base camp melalui radio dan berkonsultasi dengan dokter ekspedisi. Mereka memberinya obat, mereka memberinya oksigen tambahan sebanyak 4 liter per menit. Mereka memijat kaki dan tangannya, berusaha keras untuk mengembalikan sirkulasi ke anggota tubuhnya yang membeku. Tidak ada. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Mereka harus mengambil keputusan. Ingat, mereka juga sedang mencoba mencapai puncak. Mereka sudah mendaki sejak sebelum fajar, dan mereka mungkin hanya punya beberapa jam tenaga yang masih bisa dipakai untuk mencapai puncak dan turun kembali dengan selamat. Jadi mereka membagi tim mereka. 3 pendaki melanjutkan menuju puncak, sementara 2 orang tinggal bersama Francis. Selama beberapa jam berikutnya, kedua pendaki itu mencoba segala cara yang bisa mereka pikirkan. Tetapi satu persatu, pada akhirnya mereka harus membuat keputusan yang sama-sama mustahil. Mereka harus memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Oksigen mereka sendiri mulai menipis. Tubuh mereka sendiri mulai melemah. Jadi mereka mengikat Francis ke tali yang sudah dipasang di gunung. Mereka memastikan oksigen mengalir ke dalam masker Francis, lalu mereka meninggalkannya dan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Pada pukul 18.20 saat matahari terbenam, 2 pendaki Uzbekistan yang sedang turun setelah mencapai puncak melakukan satu upaya terakhir untuk menyelamatkannya. Dengan menggunakan tali, mereka mencoba menurunkan Francis dari gunung. Mereka berhasil memindahkannya sekitar 260 kaki ke bawah. Tampaknya perlahan tapi pasti mereka akan membawanya ke tempat yang aman. Tapi kemudian Francis mulai mengalami kejang-kejang. Pembengkakan otak akibat edema cerebral akibat ketinggian telah mencapai titik kritis.
Para pendaki tidak bisa memindahkannya lagi. Jika mereka mencoba menurunkannya saat dia kejang, dia bisa terlepas dari tali. Dia akan jatuh. Dan bahkan jika mereka entah bagaimana bisa menurunkannya, tekanan fisik saat menyeret orang yang sedang kejang menuruni gunung kemungkinan besar akan membunuhnya lebih cepat daripada membiarkannya diam. Jadi mereka mengikat Frances ke tali untuk terakhir kalinya. Mereka memastikan oksigennya masih mengalir, lalu mereka turun ke dalam kegelapan yang mulai menyelimuti, meninggalkannya di bawah batu kecil itu pada ketinggian sekitar 27.640 kaki. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Dan sekarang, Francis benar-benar sendirian di ketinggian 27.640 kaki terikat pada tali di sisi Gunung Everest. Saat matahari menghilang dan suhu turun, serta kegelapan menyelimuti gunung. Dia sekarang telah berada di atas ketinggian 27.000 kaki selama hampir 6 hari hingga saat itu. Ketika 3 pendaki Uzbekistan pertama mencapai camp 6 pada pukul 6 sore, mereka menemukan Sergei dan memberitahunya apa yang mereka temukan. Istrimu masih hidup. Dia berada di 27.900 kaki. Dia tidak bisa bergerak. Sergei tidak ragu. Dia langsung mulai bersiap untuk mendaki kembali demi menyelamatkan istrinya. Tim Uzbekistan mencoba membantu. Mereka memberinya sebotol oksigen, teh, dan obat-obatan. Apapun yang mungkin memberi dia dan istrinya sebuah kesempatan. Saat dia naik, dia bertemu dengan Oleg Grigoriev, pendaki Uzbekistan lainnya dalam perjalanan turun ke camp 6 sekitar pukul 20.40. Sergei bertanya padanya, apakah Fren ada di sini? Grigoriev menjawab, dia masih hidup. Dan Sergei terus mendaki, menembus kegelapan menuju dirinya. Itu adalah terakhir kalinya seseorang melihatnya hidup-hidup. Apa yang terjadi pada malam 23 Mei 1998 juga merupakan sebuah misteri. Kita tidak memiliki saksi, hanya bukti yang ditemukan kemudian yang menceritakan sebagian kisah. Yang kita tahu adalah bahwa Sergei berhasil mencapai Francis. Kapak es dan talinya ditemukan sekitar 150 hingga 200 kaki dari tempat Francis tergeletak keesokan paginya, yang berarti dia berhasil sampai di sana. Kita tidak tahu apakah dia sadar saat Sergei tiba. Kita tidak tahu apa yang Sergei katakan padanya atau apa yang dia katakan kepada Sergei. Kita tidak tahu berapa lama dia tinggal bersamanya atau apa yang dia coba lakukan. Yang kita tahu adalah pada suatu saat di malam itu, Sergei terjatuh. Entah dia sedang turun untuk mengambil oksigen lagi, mencoba mencari bantuan, atau sekedar kehilangan pijakan karena gelap dan kelelahan. Kita tidak akan pernah tahu. Dan dia meninggal di suatu tempat di lereng gunung itu sekitar 225 meter di bawah tempat Francis terbaring, meninggalkan Francis sendirian lagi. Keesokan paginya, 24 Mei, gelombang pendaki kedua menemukan Francis masih hidup. Dia sekarang telah berada di atas ketinggian 8.200 meter selama hampir 6 hari dan terpapar udara terbuka di atas 8.500 meter selama kurang lebih 36 jam. Pendaki Uzbekistan Elias Dukhvatalin adalah yang pertama mencapainya sekitar pukul 7.50 pagi. Diikuti oleh tim ekspedisi Afrika Selatan yang terdiri dari Ian Woodall, Katie O'Dowd, dan 4 Sherpa. Katie secara khusus mendekat dan melihat wajah Francis, dan apa yang dia lihat membekas di ingatannya seumur hidup. Kulit Francis tampak putih susu dan benar-benar halus, seperti boneka porselen. Matanya menatap ke atas tanpa fokus, dengan pupil seperti lubang gelap yang sangat besar. Rambut panjang dan gelapnya terurai di atas salju. Dia tampak tenang, tapi dia sekarat dengan cara yang paling lambat dan kejam. Ian Woodall dan Sherpa Zangbu berusaha menarik Francis agar berdiri tegak. Jika dia bisa menahan sebagian berat badannya di kakinya, idenya adalah menopangnya di antara 2 pendaki dan membantunya berjalan turun, atau setidaknya memindahkannya ke posisi yang lebih aman. Namun saat mereka mengangkatnya, kakinya tertekuk di bawah tubuhnya seperti helai mie spaghetti. Kakinya benar-benar hancur setelah lebih dari 30 jam terpapar. Dan saat itulah Francis mulai berbicara. Jangan tinggalkan aku. Aku orang Amerika. Aku orang Amerika. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Lalu dia kembali ke awal. Jangan tinggalkan aku. Aku orang Amerika. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Berkali-kali tanpa diminta, tidak merespons pertanyaan atau suara mereka. Dia tidak menjawab mereka. Dia tidak bereaksi terhadap apa yang mereka katakan. Dia hanya mengulangi 3 frasa yang sama secara bergantian seperti kaset yang macet. O'Dowd menyadari dengan ngeri bahwa Francis sebenarnya tidak sedang berkomunikasi.
Dia tidak merespons. Dia hanya mengeluarkan sepenggal-sepenggal kata. Ini adalah kata-kata terakhir dari otak yang sekarat. Seperti mesin yang terjebak dalam putaran, pikirannya terus mengulang kata-kata yang masih bisa diaksesnya. O'Dowd dan Woodall menghabiskan hampir 1 jam bersamanya. Mereka memberikan teh kepada Frances, berusaha membuatnya minum cairan hangat. Mereka memeriksa kakinya lagi, memijatnya, mencari tanda-tanda bahwa kakinya masih berfungsi. Tanda-tanda bahwa dia bisa bergerak. Mereka melakukan segala yang mereka bisa. Itu tidak cukup. Dia sudah terlalu parah dan mereka harus menjaga diri mereka sendiri. Jadi mereka pergi. Mereka berdiri tegak, berbalik, dan turun. Francis sendirian lagi menyaksikan orang-orang meninggalkannya untuk ketiga kalinya dalam 24 jam terakhir. Jam-jam berlalu, matahari bergerak melintasi langit. Suhu tetap sangat dingin dan Frances tetap terikat pada tali itu. Tubuhnya perlahan-lahan berhenti berfungsi sementara kesadarannya masih bertahan. Pada suatu saat di pagi itu, para Sherpa menemukannya. Mereka menemukan Francis masih hidup, masih mengucapkan kalimat yang sama. Jangan tinggalkan aku. Aku orang Amerika. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Sekitar pukul 10.55 pagi. Pada tanggal 24 Mei 1998, Frances Archentif meninggal dunia. Dia telah berada di luar ruangan selama kurang lebih 48 jam pada saat itu. Dia telah melihat orang-orang datang, mencoba membantu, lalu pergi, dan dia meninggal sambil menyadari pada tingkat kesadaran apapun yang masih tersisa padanya bahwa tidak ada seorang pun yang akan kembali. Dia berusia 40 tahun. Jika melihat ke belakang, jelas apa yang membunuh Francis dan Sergei. Itu bukan karena nasib buruk. Itu bukan karena cuaca. Itu bukan karena ketidakmampuan atau kecerobohan. Sergei sudah pernah melakukannya sebelumnya. Dia punya pengalaman, dia punya keahlian. Dan Francis sepenuhnya mempercayainya. Tapi apa yang berhasil untuk Sergei sendirian pada tahun 1990 tidak memperhitungkan variabel yang mereka hadapi pada tahun 1998. Francis belum pernah mendaki gunung setinggi 28.000 kaki sebelumnya. Kesenjangan pengalaman itu sangat besar. Pada saat mereka mencapai percobaan puncak ketiga mereka pada 22 Mei, mereka sudah terlalu lama berada di zona maut. Pendakian puncak yang terlambat memaksa penurunan yang tidak direncanakan. Turun tanpa rencana membuat mereka terpisah, dan keterpisahan itu berujung pada kematian. Di Everest, inilah gambaran keberhasilan. Cuaca stabil, tali-tali sudah terpasang, puncak sudah dekat, dan antrean terus bergerak. Don Cash melakukan persis seperti yang seharusnya dia lakukan. Dia tidak panik, dia tidak tertinggal, dia hanya menunggu. Tapi di atas ketinggian 26.000 kaki, menunggu bukanlah hal yang netral. Setiap menit mengorbankan sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh tubuhmu. Di sini, waktu adalah oksigen, dan oksigen berarti bertahan hidup. Barisan di depan melambat, lalu berhenti. Sekilas tidak ada yang terlihat salah. Tidak ada badai, tidak ada yang tumbang, tidak ada keadaan darurat. Itulah yang membuat momen ini begitu mengerikan. Pada akhir cerita ini, kamu akan mengerti bagaimana mengikuti semua aturan di Everest tetap bisa membuatmu terjebak tanpa jalan turun. 21 Mei 2019, hari yang membuat para ahli menyebut musim pendakian 2019 sebagai tahun yang menghancurkan Everest. Kedengarannya memang ekstrim, tapi setelah aku ceritakan kisah Don Cash, kamu akan mengerti kenapa ini bukan hal yang berlebihan. Don adalah seorang eksekutif penjualan berusia 55 tahun dari Sandy, Utah. Dia tumbuh sebagai anak petani di Novelty, Ohio, dan bahkan sejak kecil, Don memang berbeda. Pada usia 15 tahun, dia sudah membeli sendiri sebuah motor trail, Volkswagen, dan truk pick-up dengan uangnya sendiri. Bahkan saat remaja, Don selalu mandiri, selalu mencari peluang berikutnya. Setelah lulus SMA, Don menjalani misi misionaris LDS di Taipei dan Auckland. Di sanalah dia mengembangkan etos kerja dan kedisiplinannya. Ketika dia kembali, dia meraih gelar pemasaran dengan minor bahasa Mandarin dari Universitas Utah. Dan saat dia di sana, dia bertemu dengan calon istrinya, Monette Clayton. Mereka menikah pada tahun 1986 dan selama 33 tahun berikutnya, mereka membangun kehidupan bersama. 4 anak, 3 cucu perempuan, dan sebuah rumah di Sandy. Kehidupan sederhana yang tidak benar-benar identik dengan pegunungan. Dia bahkan meniti karir di dunia korporat, mulai dari penjualan teknologi yang sangat sukses, meningkatkan pendapatan bisnis hingga ratusan juta dolar, hingga menjadi wakil presiden penjualan internal global di BMC Software. Moto pribadinya sederhana, kesuksesan saya berasal dari kesuksesan orang lain.
Dan semua orang yang pernah bekerja dengannya mengatakan hal yang sama. Don membuatmu percaya bahwa kamu bisa meraih apa saja. Namun di suatu titik dalam perjalanannya, Don jatuh cinta pada pegunungan. Begitu dia mulai mendaki, dia tidak bisa berhenti. Dia menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri mendaki 7 puncak tertinggi, yaitu puncak tertinggi di setiap benua. Sungguh kontras dengan kehidupan sehari-harinya. Pada awal tahun 2000-an, dia berhasil mencapai puncak Kilimanjaro di Afrika setinggi 19.350 kaki. 41 kaki, lalu Aconcagua di selatan, kemudian Elbrus di Eropa, dan piramida Karsten di Oseania. Pada Januari 2019, Don telah mencapai 6 dari 7 puncak tertinggi. Tetapi perjalanannya untuk meraih rekor itu sejujurnya adalah salah satu yang paling brutal yang pernah saya teliti. Sebagai contoh, di Denali di Alaska, puncak tertinggi di Amerika Utara, usaha Don untuk mencapai puncak memakan waktu jauh lebih lama dari seharusnya, karena Don tidak punya bakat alami sebagai atlet. Dia memang tidak cepat, tapi dia punya sesuatu yang lain. Putranya, Tanner, kemudian menggambarkan gaya mendaki ayahnya seperti ini. Dia bukan orang yang cepat, tapi dia tidak pernah berhenti. Dia bekerja sangat keras. Dan di Denali, tekad itu membawanya sampai ke puncak. Tapi itu juga membuatnya bertahan terlalu lama di sana. Saat dia mulai turun, kerusakan sudah terjadi. Radang dingin telah menyerang 3 jari di tangan kanannya. Dokter kemudian harus mengamputasinya. Kebanyakan orang akan menganggap itu sebagai pertanda dari gunung dan mengevaluasi kembali, mungkin mencari hobi yang lebih aman. Tapi tidak bagi Don. Dia memesan pengganti prostetik dan memakainya di rantai di lehernya sebagai bahan pembicaraan. Dia mengubah amputasinya menjadi lelucon sebagai bukti bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah kehilangan jarinya, dia berkata kepada orang-orang, "Setidaknya aku berhasil sampai ke puncak." Pada Januari 2019, hanya 4 bulan sebelum mendaki Everest, Don mendaki puncak ke-6-nya, Gunung Vinson di Antartika. Dengan ketinggian 16.050 kaki itu adalah puncak tertinggi di benua tersebut dan salah satu gunung paling terpencil di bumi. Seorang pendaki bernama Peter Lowry dari Colorado ikut dalam ekspedisi itu. Dia dan Don berbagi tenda selama pendakian dan di Vinson itu terjadi lagi. Kali ini radang dingin menyerang hidung Don. Peter menyaksikan saat jaringan mulai mati. Dia kemudian berkata bahwa Don pada dasarnya merelakan hidungnya dan tetap terus mendaki. Polanya sudah jelas. Don akan memaksakan dirinya melewati batasnya. Tubuhnya akan menanggung akibatnya dan Don akan mengabaikannya lalu terus berjalan. Baginya ini bukanlah tindakan ceroboh, inilah yang harus dilakukan. Ketika orang-orang bertanya apakah dia punya keinginan untuk mati, dia akan menjawab dengan penuh keyakinan. Sebenarnya justru sebaliknya. Saya punya keinginan untuk hidup. Saya ingin menjalani hidup saya seutuh mungkin. Dan terkadang itu termasuk risiko yang sudah diperhitungkan. Hidup ini singkat, tidak ada penyesalan. Pada saat Don kembali dari Vinson pada akhir Januari 2019, dia kehilangan sebagian hidungnya. Tapi dia telah menyelesaikan puncak ke-6-nya. Dia hanya punya satu gunung lagi, Everest. Ini adalah puncak terakhir, puncak dari semua yang telah dia usahakan, dan Don bertekad untuk menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Jadi pada Januari 2019, Don melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia berhenti dari pekerjaannya sebagai wakil presiden di BMC Software. Setelah 25 tahun meniti karir di dunia korporat, dia meninggalkannya untuk mendaki gunung tertinggi di dunia. Dia bahkan mengumumkan cuti 5 bulan di LinkedIn dan mencantumkan jabatan barunya sebagai Chief Executive Mountaineer. Rencananya sederhana, Vinson di bulan Januari, Everest di bulan April dan Mei, lalu kembali pada bulan Juni dan memulai babak berikutnya dalam karirnya. Don mengira rencananya itu tidak akan gagal. Dia sama sekali tidak tahu apa yang telah disiapkan sistem untuknya. Sedikit menyimpang dulu dari kekacauan ini. Untuk memahami apa yang terjadi pada Don, kamu perlu memahami apa yang terjadi di Everest pada tahun 2019. Karena ini bukan sekedar musim pendakian biasa. Inilah yang sekarang disebut para ahli sebagai tahun di mana Everest rusak. Pertama, ada terlalu banyak orang. Nepal telah mengeluarkan rekor 381 izin pendakian untuk orang asing pada musim semi itu. Setiap izin harganya $11.000. Itu berarti $4,2 juta masuk ke pemerintah Nepal hanya dari biaya izin. Sekarang mungkin kamu berpikir, oke, tapi pasti mereka punya standar kan? Pasti kamu harus membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk mendaki gunung tertinggi di bumi. Berikut adalah persyaratan yang kamu butuhkan untuk mendapatkan izin pada tahun 2019. $11.000 dan surat keterangan dokter yang menyatakan kamu sehat. Itu saja. Tidak ada bukti bahwa kamu pernah mendaki gunung sebelumnya. Tidak ada persyaratan bahwa kamu pernah mencapai puncak apapun. Yang kamu butuhkan hanyalah dokter yang menandatangani selembar kertas yang menyatakan kamu tidak akan terkena serangan jantung.
Dan uangnya tentu saja. Jadi ada 381 orang dengan izin ditambah semua Sherpa dan pemandu mereka. Itu berarti ribuan orang di gunung. Tapi keadaannya jadi lebih buruk karena di awal Mei, siklon tak terduga melanda Himalaya. Dan itu berarti tim yang bertanggung jawab untuk memasang tali di gunung jadi tertunda. Ekspedisi-ekspedisi yang sudah siap berangkat harus menunggu. Semua orang tertahan di base camp, memantau cuaca, menghabiskan waktu, uang, dan oksigen. Ketika badai akhirnya berlalu dan kondisi membaik, perakiraan cuaca menunjukkan sesuatu yang mengkhawatirkan. Hanya akan ada 5 hari di mana angin cukup tenang untuk mencoba mencapai puncak dengan aman. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018 ada 11 hari cuaca baik berturut-turut dan tetap saja masih terjadi insiden. Pada musim normal, ekspedisi bisa tersebar. Beberapa tim berangkat lebih awal, beberapa tim berangkat belakangan. Semua orang mendapat kesempatan tanpa berdesakan. Tapi pada tahun 2019, semua orang harus berangkat bersamaan. Dan itu menjadi masalah besar karena mendaki Gunung Everest itu tidak seperti mendaki gunung biasa di mana kamu bisa langsung berjalan ke puncak. Jalur pendakian ke atas pada dasarnya hanyalah jalur sempit yang dilewati satu persatu di sebagian besar tempat. Ada bagian di mana hanya satu orang yang bisa lewat dalam satu waktu. Kamu mengaitkan diri ke tali tetap dan menunggu giliranmu. Pada tahun-tahun normal, ini sebenarnya hanya gangguan kecil. Mungkin 50 atau 60 orang mencoba mencapai puncak pada hari dengan cuaca bagus. Kamu menunggu sebentar, lalu bergerak. Menunggu lagi, lalu bergerak lagi. Memang lambat, tapi tetap bergerak. Tapi pada tahun 2019, ada lebih dari 320 pendaki yang semuanya mencoba mencapai puncak dalam waktu yang sangat singkat. Itu adalah badai yang sempurna. Tapi Don tidak tahu itu. Dia percaya bahwa dia berada di tangan yang tepat dan keyakinan itu akan merenggut nyawanya. Jadi, apa yang membuat Don begitu percaya diri? Apa yang membuatnya yakin sistem akan melindunginya? Jawabannya sederhana. Dia sudah melakukan persiapan. Dia sudah menyewa para profesional. Dia sudah mengikuti aturan. Ini bukan kali pertama Don berada di Himalaya. Pada tahun 2009-10, tahun sebelum usahanya mendaki Everest, Don membawa istri dan keempat anaknya ke base camp Everest. Bersama-sama, mereka menempuh perjalanan hingga 17.000 kaki agar bisa melihat gunung itu, agar mereka bisa memahami apa yang akan dicoba Don suatu hari nanti. Mereka membaca buku tentang Everest bersama-sama, menonton film dokumenter. Keluarganya tahu risikonya, atau setidaknya mereka pikir mereka tahu. Untuk ekspedisi Everest ini, Don menyewa Pioneer Adventure, sebuah perusahaan Nepal yang sudah bertahun-tahun berpengalaman di gunung itu. Itu bukan layanan paling premium yang tersedia, tapi juga bukan yang termurah. Dia membayar sekitar $35.000 untuk pendakian itu. Pemandunya adalah Lakpa Nurbu Sherpa dan Pasang Tenjin Sherpa. Keduanya adalah pendaki berpengalaman dan profesional yang telah mencapai puncak Everest beberapa kali. Malam sebelum berangkat ke Nepal pada awal 2019, Don menulis satu catatan terakhir di jurnal rasa syukurnya. Dia menulis, "Hari ini saya bersyukur atas keluarga saya. Kalau ini adalah catatan rasa syukur terakhir saya. Karena sesuatu yang buruk terjadi di Everest, saya ingin semua orang tahu betapa saya mencintai istri saya, anak-anak saya, dan seluruh keluarga serta teman-teman saya. Saya menjalani hidup yang luar biasa. Tuhan memberkati saya. Saya tidak menyesal. Saya akan segera bertemu kalian semua." Don telah berdamai dengan kemungkinan meninggal di Everest. Dia memahami risikonya. Longsoran salju, celah es, badai, zona kematian. Tapi apa yang akan terjadi pada Don adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. 21 Mei 2019 malam hari, Camp 4 di South Col, 26.000 kaki di atas permukaan laut. Don berdiri di luar tendanya, memeriksa perlengkapannya untuk terakhir kali. Masker oksigen, lampu kepala, baterai cadangan. Di sekelilingnya, para pendaki lain melakukan hal yang sama. Udara di sana sangat tipis. Setiap tarikan napas terasa dangkal, tidak lengkap. Inilah saatnya. Pendakian puncak terakhirnya untuk menyelesaikan pencarian selama 1 dekade. Don menatap ke arah gunung, dan apa yang dia lihat seharusnya bisa menenangkan hatinya. 150 lampu kepala merayap naik di gunung dalam kegelapan, bertumpuk satu sama lain seperti garis bercahaya menghilang ke langit hitam. Semua orang itu, semua tim itu, semua pemandu itu. Dia tidak sendirian, rasanya aman, terorganisir. Setelah pukul 6 sore, Don memasang oksigennya, menyesuaikan ranselnya, dan mulai mendaki bersama para pemandunya, Lakpa Nurbu dan Pasang Tenjing. Upaya terakhir menuju puncak telah dimulai. Rencananya sederhana, mendaki sepanjang malam, mencapai puncak sekitar matahari terbit, turun saat hari masih terang.
Pendakian normal ke puncak memakan waktu 8 hingga 10 jam pulang pergi. Itulah yang bisa ditahan tubuh di zona maut. Don bergerak persis seperti yang dikatakan putranya, Tanner, pelan dan mantap, tapi tidak pernah berhenti. Satu kaki di depan yang lain, terus bergerak naik menembus kegelapan. Tapi saat dia mendaki, dia mulai menghadapi sesuatu yang membuat segalanya jadi lebih buruk. Antrean yang dia lihat sebelum pendakian puncak itu ternyata adalah kemacetan. Di bagian-bagian teknis di mana para pendaki harus mengaitkan diri ke tali tetap dan bergerak satu persatu, orang-orang menunggu hanya berdiri di sana. Di ketinggian 27.000 kaki, di 28.000 kaki, mereka menunggu giliran untuk bergerak, sementara oksigen mereka terus berkurang. Di atas sana, oksigen adalah waktu. Di Gallery Step, sebuah dinding batu hampir vertikal setinggi 80 kaki tepat di bawah puncak, kondisinya bahkan lebih buruk. Bagian sempit ini hanya bisa dilewati satu pendaki pada satu waktu. Pendaki yang naik harus menunggu pendaki yang turun. Pendaki yang turun harus menunggu pendaki yang naik. Penundaan berlangsung hingga 2 jam, kadang lebih lama, dan saat Don menunggu, matahari terus terbit. Langit berubah dari hitam menjadi biru tua, lalu oranye hingga terang penuh. Saat antrean akhirnya mulai bergerak lagi, sudah berjam-jam berlalu. Beberapa pendaki memutuskan untuk kembali, tapi Don terus mendaki karena puncaknya sudah di depan mata, hanya beberapa ratus kaki lagi. Dan akhirnya, sekitar pukul 5.30 pagi pada tanggal 22 Mei saat matahari terbit di atas Himalaya, Don Cash akhirnya mencapai puncak Gunung Everest 29.029 kaki di atas permukaan laut, titik tertinggi di bumi. Bertahun-tahun bermimpi akhirnya terwujud. Don langsung mengeluarkan ponsel satelitnya dengan tangan gemetar. Napasnya terengah-engah melalui masker oksigennya. Sambungan telepon terdengar berderak. Ketika putranya, Tanner, menjawab, suara Don penuh dengan kebahagiaan murni. Aku sangat diberkati bisa berada di gunung yang sudah aku baca tentangnya selama 40 tahun terakhir. Don pasti sangat terharu. Dan sejujurnya, tidak sulit untuk memahami alasannya. Karena bisakah kamu bayangkan, 40 tahun membaca tentang gunung ini, puluhan tahun melihat foto-fotonya, berbulan-bulan bermimpi untuk berdiri di puncak dunia, 6 puncak telah didaki, 3 jari hilang, sebagian hidungnya hilang, semuanya mengarah ke momen ini. Ini adalah puncaknya, garis akhirnya. Semua yang telah dia korbankan, semua yang telah dia usahakan, semua yang dia yakini tentang menjalani hidup sepenuhnya, semuanya sepadan. Don menutup telepon dan melihat sekeliling. Pegunungan Himalaya membentang ke segala arah di bawahnya. Langit cerah, matahari terbit. Dia berhasil. Dia mengeluarkan kameranya, mulai mengambil foto, bendera doa yang berkibar di angin, pemandangan ke segala arah. Tepat di sana, saat dia sedang mengambil foto-foto itu, kaki Don melemas. Dia terjatuh ke depan, ke dalam salju. Di puncak dunia, tanpa peringatan apapun, Don Cash, pria yang tak pernah berhenti, akhirnya berhenti. Inilah yang kemungkinan besar terjadi. Don telah mendaki selama lebih dari 12 jam, 4 hingga 6 jam lebih lama dari biasanya. Dan selama waktu itu, tubuhnya perlahan sekarat. Karena di atas ketinggian 26.000 kaki, Anda berada di apa yang disebut para pendaki sebagai zona kematian. Namanya sudah menjelaskan segalanya. Pada ketinggian itu, tidak ada cukup oksigen di udara untuk menopang kehidupan manusia. Tubuh Anda mulai berhenti berfungsi. Sel-sel Anda kelaparan. Otak Anda membengkak, darah Anda mengental, dan perhitungan oksigen sangat kejam. Pada laju aliran tinggi, tabung oksigen standar 3 liter hanya bertahan 3-4 jam. Pendakian Don yang memakan waktu lebih dari 12 jam berarti dia telah menghabiskan 3-4 tabung hanya untuk sampai ke puncak. Tubuhnya sudah mencapai batasnya. Lalu, waktu yang dihabiskan di puncak, telepon, foto-foto, perasaan bangga, dan pencapaian yang luar biasa, semua itu dirasakan saat berdiri di puncak selebar 3,3 kaki. Setelah dia terjatuh, 2 pemandu Sherpanya, Lakpa Nurbu dan Pasong Tenjing, langsung berlutut di sampingnya hampir seketika. Mereka mulai melakukan CPR dan penekanan dada di ketinggian 29.029 kaki, di mana udara sangat tipis hingga paru-parumu terasa terbakar setiap kali bernapas. Itu sangat berisiko, tapi tidak melakukan apa-apa juga sama berisikonya. Mereka meningkatkan tekanan oksigennya, memijat anggota tubuhnya, mereka melakukan segalanya untuk membawanya kembali. Dan luar biasanya, itu berhasil. Mata Don terbuka. Dia bisa melihat mereka. Dia bisa berkomunikasi. Bisakah kamu bayangkan betapa leganya para Sherpa saat itu? Mereka berhasil membawanya kembali. Dia hidup. Dia sadar. Tapi kemudian mereka mencoba membantunya berdiri.
Dan Don benar-benar tidak bisa. Kakinya tidak berfungsi. Don sadar, dia bisa melihat. Dia bisa bicara, tapi tubuhnya benar-benar berhenti berfungsi. Dan di ketinggian 29.029 kaki ini adalah vonis mati. Karena jika kamu tidak bisa berjalan, kamu tidak bisa turun. Dan jika kamu tidak bisa turun, kamu akan mati. Apakah kemacetan itu sekarang masuk akal? Para Sherpa harus membuat pilihan. Mereka bisa tetap bersama Don di puncak, mencoba segala cara, dan berharap dia akan pulih. Sambil tahu bahwa setiap menit mereka bertahan di sana, ketiganya akan perlahan-lahan mati. Atau mereka bisa mencoba menurunkannya. Mereka memilih untuk menurunkannya. Sekarang, ini adalah tugas yang hampir mustahil. Memindahkan pendaki yang tidak berdaya di zona kematian pada ketinggian ekstrim membutuhkan kekuatan dan keberanian yang luar biasa. Tapi Lakpa Norbu dan pasang Tenjing tidak ragu. Mereka mulai menyeret Don turun dari puncak. Mereka berhasil menuruni 80 kaki vertikal. 80 kaki dari tempat Don meraih mimpinya, mereka sampai di tebing Hillary. Dan di sanalah kisah ini berubah dari yang memilukan menjadi salah satu kematian paling brutal yang pernah saya teliti. Karena ketika Lakpa Norbu dan pasang Tenjing sampai di tebing Hillary bersama Don, hati mereka hancur saat melihat apa yang menunggu di bawah. Mereka melihat antrean lebih dari 200 pendaki berbaris satu persatu. Semuanya sedang naik gunung. Ingat, di tebing Hillary hanya ada satu tali tetap. Hanya satu orang yang bisa lewat pada satu waktu. Jika seseorang sedang naik, kamu harus menunggu. Jika seseorang sedang turun, kamu juga harus menunggu. Dalam kondisi normal, kamu mungkin harus menunggu 10 menit, 15 menit. Memang menyebalkan, tapi masih bisa diatasi. Tapi kali ini, lebih dari 200 pendaki mencoba melewati bagian sempit yang sama, dan Lakpa Norbu serta pasang Tenjing tidak bisa melewati mereka. Mereka tidak bisa memaksa untuk lewat. Mereka tidak bisa membawa Don melewati antrian itu. Satu-satunya jalur menuju tempat aman terhalang. Jadi mereka menunggu giliran mereka dengan Don terbaring di salju di antara mereka pada ketinggian 28.770 kaki. Di zona kematian, Pioneer Adventure kemudian melaporkan bahwa mereka menunggu giliran mereka setidaknya selama 2 jam. 2 jam. Pikirkan apa artinya itu. Keempat, dengan tempat berlindung, persediaan medis dan kesempatan untuk menstabilkan Don hanya berjarak 2.700 kaki vertikal di bawah mereka. Dalam kondisi normal, itu adalah 4-6 jam penurunan, tapi mereka tidak bisa bergerak, bukan karena kondisi alam, melainkan kecelakaan buatan manusia. Dan saat mereka menunggu, Don sedang sekarat. Para Sherpa melakukan segala yang mereka bisa. Mereka memberikan oksigen mereka sendiri kepada Don, mengorbankan peluang keselamatan mereka sendiri demi mencoba menjaga Don tetap hidup. Mereka menjaga Don tetap hangat sebisa mungkin di tengah angin yang brutal. Mereka berbicara kepadanya. Mereka berusaha menjaga Don tetap sadar. Namun kenyataan brutal dari zona kematian adalah tubuhmu hanya bisa bertahan di sana untuk waktu yang terbatas. Dan Don sudah berada di ketinggian lebih dari 26.000 kaki selama lebih dari 12 jam. Suhu tubuhnya mulai menurun. Dingin di ketinggian itu ditambah dengan kelelahan membuat fungsi tubuh Don mulai berhenti satu persatu. Para Sherpa terus memeriksa Don, terus berusaha membuatnya tetap sadar, tetapi seiring menit demi menit berlalu menjadi jam, mereka bisa melihat Don semakin melemah. Mereka hanya bisa berharap Don bertahan, karena itulah satu-satunya yang bisa mereka lakukan. Berharap antrean akan bergerak dan mereka bisa menurunkan Don ke camp 4 sebelum terlambat. Tapi antrean itu tidak bergerak cukup cepat. Dan kemudian di suatu waktu selama 2 jam menunggu itu, Don ambruk untuk kedua kalinya. Para Sherpa segera mulai melakukan CPR lagi, kompresi dada lagi, oksigen lagi. Semua yang mereka lakukan sebelumnya telah membuat Don sadar kembali untuk pertama kalinya. Tapi kali ini tidak ada respons. Mata Don tidak terbuka, dadanya tidak bergerak, tubuhnya tidak merespons. Kali ini semuanya sudah berakhir. Donald Linkes meninggal di Hillary Step, 80 kaki dari tempat ia meraih impian 40 tahunnya. 2.700 kaki di atas titik aman. Dia tidak meninggal karena longsoran salju, bukan karena jatuh, juga bukan karena badai, bukan pula karena risiko-risiko yang sudah ia persiapkan dan terima. Dia meninggal dalam kemacetan di Gunung Everest, menunggu dalam antrean sementara fungsi tubuhnya mulai berhenti. Sementara 2 Sherpa yang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya, hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya. Sistem yang telah mengambil $35.000 miliknya dan memberinya izin pendakian tidak bisa membawanya turun dalam keadaan hidup. Yang menyedihkan, Don bukan satu-satunya yang meninggal musim itu. Musim semi tahun 2019 menewaskan 11 pendaki di Everest. 4 orang adalah warga negara India, 2 orang Irlandia, 2 orang Amerika termasuk Don, 1 orang Inggris, 1 orang Austria, dan 1 orang Nepal.
Dan kematian-kematian ini memiliki kesamaan yang mengkhawatirkan. Sebagian besar meninggal karena kelelahan, terjebak dalam kemacetan, kehabisan oksigen saat menunggu dalam antrean. Tapi ada satu detail yang menghantui tentang kematian Don. Ingat, Peter Lowry, pendaki yang berbagi tenda dengan Don di Gunung Vinson dan melihatnya mencium hidungnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada radang beku 4 bulan sebelumnya. Peter mencapai puncak Everest pada 23 Mei, 1 hari setelah Don meninggal. Dan dalam perjalanannya naik, dia melewati tubuh Don yang masih mengenakan setelan bulu angsa berwarna cerah, sepatu botnya setengah tertutup salju, belum genap 24 jam meninggal. Peter mengatakan kepada wartawan, "Saya pikir saya akan melihat mayat dari 5, 10, 20 tahun yang lalu, bukan dari musim ini. Saya tidak mempersiapkan diri secara mental untuk melihat orang-orang yang meninggal kurang dari 24 jam yang lalu." 4 bulan sebelumnya, mereka berbagi tenda, berbagi cerita, berbagi mimpi. Sekarang, Peter melangkahi tubuhnya dalam perjalanan menuju puncak. Begitulah Everest sekarang. Jadi, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana gunung yang telah didaki ribuan kali bisa berubah menjadi perangkap maut? Jawabannya bukan pada gunungnya, tapi pada ekonominya. Kementerian Pariwisata Nepal tidak mengukur keberhasilan dari berapa banyak pendaki yang pulang dengan selamat. Mereka tidak mencatat itu, tapi mereka mencatat pendapatan. Pariwisata menyumbang sekitar 7% dari seluruh PDB Nepal. Itu berarti ada 40.000 hingga 50.000 pekerja musiman yang mata pencahariannya bergantung pada Everest. Pemerintah Nepal menghasilkan 4,2 juta dolar dari izin pendakian pada tahun 2019, tapi itu baru permulaan. Para pendaki menghabiskan uang untuk pemandu, perlengkapan, porter, makanan, dan penginapan. Dampak ekonomi totalnya mencapai ratusan juta dolar. Jadi ketika orang bertanya mengapa Nepal tidak memperlakukan persyaratan yang lebih ketat, jawabannya sederhana. Mereka tidak mampu melakukannya. Setiap pembatasan yang mereka tambahkan akan mengurangi pemasukan mereka. Setiap pendaki yang mereka tolak berarti pendapatan yang hilang. Dan untuk sebuah negara di mana pendapatan tahunan rata-rata sekitar 100 dolar, itu bukan pilihan yang bisa mereka ambil dengan mudah. Masalah ini terlihat dari bagaimana Nepal menegakkan peraturannya, atau lebih tepatnya, bagaimana mereka tidak menegakkannya. Setelah kematian pada tahun 2019, Nepal mengumumkan aturan baru. Para pendaki harus membuktikan bahwa mereka telah mencapai puncak di atas 18.000 kaki. Perusahaan pemandu harus memiliki pengalaman 3 tahun dalam mengorganisir ekspedisi di ketinggian tinggi. Itu terdengar mengesankan, serius, seolah-olah Nepal akhirnya benar-benar memperhatikan keselamatan. Namun beberapa ahli menyebutnya sebagai sandiwara regulasi, usulan yang dirancang agar terlihat seperti tindakan tanpa benar-benar mengubah apapun. Mereka benar. Larangan mendaki solo diperkenalkan pada tahun 2017. Lalu diperkenalkan kembali pada tahun 2019. Kemudian lagi pada tahun 2023 dan lagi pada tahun 2025. Tidak pernah ditegakkan. Persyaratan pengalaman telah diusulkan beberapa kali, tetapi tidak pernah ditegakkan. Polanya sudah jelas. Setiap beberapa tahun terjadi tragedi, lalu kemarahan, kemudian janji-janji, setelah itu kembali seperti biasa. Lalu ada lagi korban jiwa. Musim 2020 dibatalkan karena COVID-19. Ketika pendakian dilanjutkan pada 2021, Nepal mengeluarkan lebih dari 400 izin. Pada 2023, mereka mengeluarkan rekor 478 izin. Sebanyak 17 hingga 18 orang meninggal musim itu, lebih banyak dari tahun 2019. Sistem yang menyebabkan kematian Don Cash masih beroperasi dengan cara yang sama persis. Jenazah Don masih berada di ketinggian Everest. Evakuasi akan memakan biaya antara 40 hingga 70 ribu dolar. Itu juga membutuhkan 10 Sherpa yang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Keluarganya memilih untuk tidak mencobanya. Menurut berita kematian Don, dia meminta agar jenazahnya tetap berada di gunung. Keluarganya tidak pernah menuntut Pioneer Adventure atau menyalahkan para pemandu secara terbuka. Saudara laki-laki Don mengirim pesan ke Nepal. Tolong sampaikan kepada Norbo dan Tenzing tentang penghargaan mendalam keluarga kami atas upaya heroik mereka untuk menyelamatkan Don. Kebesaran hati keluarga tersebut. Sikap itu indah, tapi inilah yang tidak bisa diubah oleh kebesaran hati mereka. Don telah berdamai dengan kematian di Everest. Dia menulis tentang hal itu di jurnalnya. Dia memahami risikonya, longsoran salju, jurang es, badai, tapi dia tidak berdamai dengan kematian saat mengantri. Dia tidak mempersiapkan diri untuk sebuah sistem yang lebih mementingkan pendapatan daripada nyawa. Dia tidak memperhitungkan risiko 200 orang yang menghalangi satu-satunya jalur menuju keselamatannya. Don menjalani hidup sepenuhnya. Dia meraih mimpinya dan berdiri di puncak dunia. Tapi 80 kaki dari puncak itu, kemacetan menewaskannya. Dan 5 tahun kemudian, antrean itu masih ada. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berani dan hiduplah dengan keberanian.